Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada ya. Jadi mungkin hari ini ada yang di Indonesia, ada juga yang mungkin ada di Timur Tengah ataupun dimanapun gitu ya. Karena memang ini APC ini kebetulan grupnya ini dinamis, jadi dari dari mana-mana join gitu ya, apalagi online konsepnya. Anyway, kita hari ini sebenarnya temanya adalah mengenai how to switch career in dynamic market era gitu ya. Jadi mungkin kalau seminggu ke belakang kita lihat kondisi di tanah air, kayaknya ada pergolakan politik dan lain-lain gitu ya. Nah ini memang yang namanya politik atau ekonomi kan berubah-ubah gitu ya. Begitu juga kayak di industri kita bekerja gitu ya. Dulu saya ingat cerita apa namanya dunia telekomunikasi, katanya dulu golden eranya tahun 90-an. Katanya dulu gaji L1 engineer aja bisa di atas 6.000 USD kalau di Timur Tengah katanya. Cuman makin ke sini kayaknya dunia telco makin saturated gitu ya, makin habis. Yang gajinya dulu tinggi-tinggi sekarang udah turun, anjlok semua. Terus sudah banyak operator yang gabung, ya merger jadi satu. Jadi kan tanda-tanda ini ya, apa namanya, industri itu mulai saturated gitu ya. Terus dengar-dengar dari teman-teman di startup juga katanya dulu yang zaman-zamannya on demand service seperti Gojek atau Grab, terus beralih ke dunia e-money, finance gitu ya, banyak dengan payment-payment itu, apa di mana investor berani bakar uang segala macam. Mungkin sekarang udah justru justru mulai habis kayaknya sekarang, apa namanya, udah nggak ada lagi investor yang mau bakar uang, malah yang ada saya dengar berita pemutusan kerja di mana-mana nih. Nah ini emang namanya dunia industri itu dinamis sekali gitu ya. Jadinya mau nggak mau kita sebagai pekerjanya nih eh, harus kita yang adaptif gitu ya. Jangan sampai kita nggak bisa beradaptasi dengan kondisi sekitar. Jadi apa namanya yang tadi yang kita bisa dapatkan benefit dari pekerjaan kita malah jadi sama sekali nggak dapat gitu ya, karena industri kita udah mati atau segala macam. Jadi hari ini kita mau ngomongin itu nih, ya apa, gimana kita tuh bisa beradaptasi. Nah, hari ini saya berterima kasih sekali udah ada yang narasumber kita nih, narasumber yang luar biasa nih, nemenin kita nih, Mas Zulfikar ya. Apa kabar Mas Zulfikar hari ini? Alhamdulillah, baik, Mas. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nih saya mewakili teman-teman yang lain yang join di sini nih, eh, mengucapkan terima kasih sebelumnya Mas Zulfikar karena udah mau sharing sama kita. Mungkin apa namanya, mau sharing tentang dari perspektif Mas Zulfikar ya, apa namanya, perubahan market yang sangat drastis gitu ya. Gimana cara kita menyingkapinya. Anyway, Mhm. hari ini udah ada sekitar 34 orang yang join, jadi aku sih nggak terlalu mau banyak ngomong, aku langsung alihkan ke Mas Oke, Zulfikar ya. Monggo Mas, oke, ya di siap. Langsung sharing. saya share ya, Mas ya. Boleh. Oh, satu lagi Mas, sorry. Buat Yuk. teman-teman nanti yang ada pertanyaan mungkin disimpan di akhir aja ya. Jadi nanti setelah Mas Zulfikar selesai dengan materinya, nanti Mhm. pertanyaannya bisa diajukan di akhir. Mau ngomong langsung boleh, mau ditaruh di kolom komentar juga boleh. Oke, Mhm. over to you Mas Zulfikar. Oke, thanks, Mas. Oke, langsung saya screen ya, biar buat mempersingkat waktu. Siap, siap. Nah, oke. Assalamualaikum semuanya buat teman-teman yang di Indonesia maupun di abroad gitu kan. Sini Waalaikumsalam. saya Mas Zulfikar, salam kenal buat semuanya. Mungkin teman-teman yang dari Telco juga udah pada tahu lah siapa saya gitu karena most of my experience was in telco industry gitu kan dari tahun 2010 2011 lah antara itu sampai 2018 saya nge-switch karirnya di saat itu. Nah, eh di sini saya itu pengen nge-share ya, karena saya waktu itu ngelihat di grup itu banyak yang penasaran, bahkan sampai ada yang nge-DM saya secara personal gitu. Gimana sih Mas, dulu itu nge-switch karirnya sampai kayak gini gitu kan? Kalau dari dilihat dari LinkedIn experience-nya itu jumping-nya itu bisa ini banget gitu loh, impactful banget gitu kan. Nah, kalau yang teman-teman harus tahu itu jumping untuk
apa ya, nge-switch karir itu bukan proses yang semudah itu di tahun itu gitu kan. Apalagi waktu itu saya bisa dikatain saya generasi awal gitu yang ngejam dari dunia telco ke dunia murni ke data analitik gitu kan. Banyak banget yang saya rasain waktu itu kan. Banyak banget saya rasain, banyak banget juga kisah suka dukanya di saat itu. Bahkan sering tengkar dengan istri saya waktu itu kan. Karena keputusan saya yang ambil itu bener-bener ini banget gitu loh, impact banget ke kehidupan personal juga gitu kan. eh Terus apa sih yang mendasari juga gitu kan, apa sih yang mendasari saya itu berani nge-switch karir di tahun 2018 gitu kan. Di sini saya bakalan nge-share tuh step by stepnya gimana sih bisa mempredik kira-kira kedepannya bakalan apa ya yang bakalan naik daun gitu kan, dunia apa yang bakalan naik daun, dan gimana sih caranya mensinkronize antara past experience dengan apa next experience, itu gimana bisa nge-synchronize gitu kan. Nah, di sini saya udah siapin materi dan saya udah persingkat. Eh, di, ya, di sini. Eh, saya bisa bilang di sini itu mempersingkatnya ya, apa secara conclusionnya itu seperti ini step by stepnya itu. Jadi ini yang saya lakuin waktu itu. Jadi step pertama itu saya itu determine past experience to identify strength and interest gitu. Jadi saya itu coba lihat pengalaman masa lalu saya itu atau kerjaan saya masa lalu itu secara strengths-nya itu ada di mana gitu kan. Terus interest saya itu ada di mana. Gimana sih cara menggabungkannya? Karena dulu waktu itu saya di dunia telco dan mostly saya tuh handling dari sisi data ya. Karena mungkin teman-teman tahu ya dunia OSS itu kita tuh semuanya pasti nge-supply data gitu kan. Nge-supply big data buat teman-teman RNO yang melakukan analisa. Dan juga dulu awal karir saya itu saya sempat di NOC gitu kan, di mana saya melakukan monitoring, terus juga analyze sedikit-sedikit analyze gitu kan, apa buat performance set performance gitu kan. Jadi dari situ tuh saya mikir kira-kira apa ya yang bisa connect gitu kan, connect ke experience saya ini. Nah, terus saya nyari informasi kira-kira job apa nih yang paling realistik dengan apa experience saya. Nah, kalau seumpamanya teman-teman nanya, oh, itu kan Mas Zulfikar itu dari pengalaman yang lalu ada kaitannya kan sama-sama handling data. Kira-kira kalau seumpamanya buat yang nggak pernah sama sekali nih handling data, ibaratnya sama sekali 180 derajat lah berbeda, itu gimana sih kita kira-kira nge-switch karirnya? Nah, di sini saya boleh bilang ya, dunia industri itu nggak semuanya soal data. Ada banyak hal gitu loh. Jadi kalau saya mungkin spesialis di data gitu kan. Teman-teman tuh bisa bisa itu identify diri sendiri itu kira-kira kayak gimana sih. Contoh nih dari sisi sales, dari sisi health atau dari sisi apapun itu teman-teman bisa identify. Tapi step by stepnya sama tuh. Step by stepnya sama. Bidangnya juga sama menurut saya ya. Cuma dynamic marketnya ini tuh mungkin untuk saat ini yang lebih naik daun banget itu di dunia data analitik. Karena apa? Udah di era AI gitu kan. Nah, kalau semuanya teman-teman bilang, Mas, saya kalau mau pindah nih ke dunia AI atau data karena saya lihat ini lebih lebih banyak duitnya, lebih banyak iniannya gitu kan. Apa karirnya lebih jelas dan lebih menjanjikan. Teman-teman harus paham nih, harus paham bahwasannya nggak semudah itu langkahnya. Nah, oleh karena itu kita move ke next step gitu, yaitu mencari support dari network gitu kan. Jadi kira-kira kalau kita mau pindah, leverage professional kontak itu kira-kira ada nggak yang bakalan support kita? Gitu kan. Kita harus mapping juga nih. Jadi waktu itu saya itu mikirnya karena saya pengen pindah ke dunia data analitik, saya tuh mulai mencari teman-teman saya baik di Indonesia maupun di luar negeri yang bisa support saya di dunia itu. Kebetulan saya punya satu teman dulu zaman SMA. Saya nggak terlalu kenal dulu zaman SMA, nggak terlalu akrab lah. Tapi saya udahlah, bodo amat, saya pengen tahu dunia dunia data analitik ini kayak gimana. Saya kontak ke beliaunya. Saya nanya-nanya ke beliaunya, kira-kira ini masa depannya menjanjikan nggak dari sisi itu, dari sisi data analitik gitu kan. Dia bilang
menjanjikan kok, tapi step by stepnya ada banyak nih. Kamu harus siap untuk korban gitu loh, berkorban. Berkorbannya dalam artian apa? Downfall. Downfall itu dalam artian turun, turun ke apa bukan kejatuhan ya, turunnya ini kita, posisi kita atau mulai dari awal lagi. Pada waktu itu kan di 2018 saya kan posisinya udah jadi senior OSS. Udah setengah-setengah juga bisa bisa nge-optim lah ya waktu itu. Kalau di dunia telco mungkin teman-teman tahu lah kalau job sebagai RNO itu udah termasuk high ya. Udah termasuk high level gitu loh, high level engineer gitu kan. Cuma kata teman saya harus siap nih, turun dulu, turun dulu ke bawah, turun dulu mulai dari awal semuanya gitu kan. Akhirnya saya ambil keputusan di saat itu di tahun 2018 gitu kan. Tahun 2018 saya ambil keputusan saya turun dari senior OSS waktu itu dengan gaji yang udah mencapai 2 digit, saya turun menjadi cuma 21 digit gaji saya. Nah, jadi dari jujur aja gaji saya turun 40% waktu itu. 40% di saat tahun 2018, di saat saya baru punya anak, di saat saya juga baru awal-awal nikah, gaji saya turun yang sampai segitunya gitu kan. Sempat ada inian banget di saya di apa ya, impact banget di kehidupan saya, terutama di kehidupan pribadi saya itu juga impactful banget gitulah. Beruntung waktu itu istri saya itu bekerja gitu kan, ikutan bekerja, ikutan membantu meskipun banyak bertengkarnya, tapi ya dia masih agak support waktu itu. Ya udahlah, percayalah kayak kayak gitu. Kenapa kok dia bisa sepercaya itu ke saya waktu itu? Karena saya ngelihat di step ketiga itu. Step ketiga di sini adalah ekspor karir possibilities-nya. Jadi waktu itu saya ngelihat kira-kira di dunia data analitik ini bakalan kayak gimana ke depannya. Nah, ini jujur ya, personal ya, secara personal nih. Ini pendapat saya pribadi gitu. Di tahun 2018, mungkin ada teman-teman yang di sini yang pernah kerja bareng sama saya di SL apa, HS apa di Nextwave gitu kan. Di saat tahun itu saya pernah ngomong banget di teman-teman OSS juga waktu itu. Teman-teman grup Kongko OSS Engineer, telco bakalan sunset di tahun 2020-an. Jadi tahun 2020-an telco bakalan sunset. Itu tahun saya di tahun 2018. Kenapa? Saya ngelihat waktu itu, saya ngelihat AI, saya ngelihat machine learning, bahkan yang nggak usah jauh-jauh sampai ke AI sama machine learning. Saya ngelihat di data visualization aja. Di data visualization waktu itu di Power BI sama MicroStrategy sama Tableau. Tiga tools ini yang saya lihat. Saya ngelihat kayak, wah ini mah gila sih ini. Tools ini bakalan ngegantiin teman-teman dari OSS. Kenapa saya bilang gitu? Tools ini kalau udah diotomasi, itu benar-benar apa ya, udah nggak perlu tenaga OSS karena dia bisa ngambil sendiri data dari Excel, diolah langsung, kita cuma bikin sekali gitu kan, untuk kalkulasi dan lain-lain, itu kita taruh di dalamnya Power BI itu sendiri, tiap hari dia akan ngelakuin hal yang sama, tinggal ngejadwal aja gitu loh. Itu, dan waktu itu saya mikirnya ini nggak perlu server, ditaruh di cloud pun bisa gitu kan. Tergantung cloudnya nanti nggak mau ngambil dari API apa pakai API mana gitu kan. Let's say teman-teman pakai waktu itu U2K gitu kan. U2K tinggal di open portnya ini tinggal dibikinin API, terus di open port ke Power BI-nya juga waktu itu langsung otomatis directly gitu loh. Mereka langsung asinkronis otomatis gitu. Saya mikir kayak ini benar-benar bahaya sih waktu itu. Saya mikir kayak gitu. Nah, terus saya ngelihat juga karir possibilities-nya kan waktu itu. Karena saya mikir, kira-kira karir possibilities seorang data analitik itu kayak gimana? Saya ngelihat bukan di sini doang, bukan di Indonesia doang. Saya ngelihat di luar negeri. Di luar negeri ternyata banyak banget yang butuh data visualisasi engineer waktu itu. Banyak banget. Pada waktu itu saya juga sempat apply coba-coba ya di Agoda yang waktu itu di Thailand kan. Cuma endingnya saya itu nggak keterima gitu loh. Kenapa saya nggak keterima? Ini ada di step keempatnya. Step keempatnya itu saya karena saya nggak punya real life experience di dunia data analitik itu sendiri, di dunia data analitik, di dunia data apa ya, visualization, data modeling dan lain-lain. Saya cuma mikir secara karir possibilities-nya itu emang benar-benar bagus karena apa, bakalan ngegantiin banyak orang di sektor automation telco gitu loh waktu itu. Tapi saya nggak punya real life experience nih. Nah, waktu tes
saya itu karena saya sebagai seorang OSS ya, OSS itu nggak terlalu mikirin insight ya. Jadi kita itu dulu dulu cuma nge-provide data, raw data dalam bentuk Excel dashboard, performance gini doang kayak line terus bar chart kayak gitu doang. Tapi secara helikopter view untuk seorang business user itu nggak akan tahu apa sih dari informasi ini tuh apa yang kita dapat gitu loh. Informasi apa yang kita dapat dari informasi secara general itu apa yang kita dapat. Nah, saya dari situ mulai nyadar bahwasanya oh ternyata jadi seorang data analyst itu nggak cuma nge-provide data gini doang gitu loh. Bikin dashboard nih, bikin dashboard ada filter, terus ngefilter revenue atau ngefilter per area gitu. Enggak cuma itu ternyata. Jadi yang dibutuhin itu insight-nya apa dari informasi yang kita supply tadi itu insight-nya yang kita kasih itu apa. Itu yang bikin saya baru tahu bahwasanya di dunia luar itu di luar negeri maksudnya mereka lebih concern ke orang-orang yang bisa ngasih insight ke mereka. Bukan cuma dari sisi technical view, tapi juga dari sisi general view. Nah, dari situ saya mulai tuh nyoba-nyoba. Kebetulan karena waktu itu di Excel HS, mereka itu apa ya, baru switch ke dari dashboard bentuk web sama waktu itu webnya pakai Grafana kalau nggak salah. Grafana sama Excel gitu kan, mereka mulai switch ke Tableau sama Power BI. Dan mereka nggak punya inian, nggak punya engineer di bidang itu. Kalau teman-teman tahu di Excel mungkin SLHS itu ada namanya Mas Kemal, Kemal Nugraha sama saya. Ini di saat itu kita dua orang yang ditugasin sama SLHS buat explore banget dunia Tableau, Power BI sama MSTR, MicroStrategy. Nah, ini saya sama si Mas Kemal berdua nih waktu itu. Bener-bener yang kayak gini gimana ya? Nggak ada guru sama sekali. Kita cuma ngandelin YouTube waktu itu kan. Bener-bener nggak ada apa ya arahan buta lah ibaratnya sama sama sekali nggak punya apapun yang kita punya gitu. Jadi akhirnya dari situ kita ini mainan sendiri gitu. Kita waktu itu main pakai dataset yang ada di internet, kita ambil, kita coba cari di YouTube. Waktu itu ada banyak kebetulan source-source di YouTube yang lagi booming juga kan di tahun 2018 itu di luar negeri banyak banget yang ngasih apa ya eh training atau sharing sharing mengenai Power BI waktu itu. Nah, karena di SLAS waktu itu akhirnya lebih milih fokus di Power BI, akhirnya saya waktu itu sama Mas Kemal sama-sama ini nih, ya udah kita fokus di Power BI aja dulu deh. Untuk Tableau nanti aja gitu. Karena Tableau waktu itu secara UI dia masih punya banyak kelemahan. Tapi kalau saya boleh bilang secara pribadi ya, Tableau ini sama MicroStrategy itu sangat powerful kalau buat ngolah data sampai gede gitu. Data gede banget yang sampai perharinya itu 6 giga, 7 giga itu cuma butuh waktu berapa ya? 1 apa 2 jam gitu, cepet banget. Dia lebih cepat secara statistikal itu dia lebih cepat buat ngolah dibanding Power BI. Cuma karena kita waktu itu diplot menjadi seorang data viz engineer gitu kan. Jadi kita bikin dashboard yang otomatis gitu kan untuk menggantikan Grafana dengan data apa? Data warehouse-nya itu pakai Hadoop dan juga kita Power BI-nya pakai cloud gitu kan. Akhirnya kita lebih fokus di dunia data visualisasi dalam bentuk Power BI. Nah, karena waktu itu masih belum ada sama sekali di sini di Indonesia itu waktu itu belum ada sama sekali orang yang fokus di situ. Akhirnya apa? Kalau Mas Mas Kemal itu lebih fokus belajar di YouTube. Dan dia bisa waktu itu. Dia bisa pakai YouTube. Sedangkan saya, karena saya mikirnya gini, kalau saya cuma belajar di YouTube, saya nggak punya real life experience gitu kan. Ya oke lah, saya bisa nge-apply dalam bentuk portofolio bikinan sendiri gitu kan. Cuma yang saya butuhin itu support setelah itu. Nah, support setelah itu setelah saya punya real life experience, kira-kira ada support nggak? Support bukan cuma dari sisi poin nomor 2 ya, yang tadi dari sisi network itu enggak. Karena apa? Network saya kebanyakan waktu itu telco. Sedangkan saya punya keyakinan bahwa telco bakalan sunset, terutama dunia OSS itu di tahun 2020. Saya udah punya keyakinan itu banget gitu kan waktu itu. Saya mikir harus ada orang nih yang benar-benar bisa nge-support dari sisi bidang industri. Akhirnya saya move ke next poin nomor 5 nih. Saya attend industry training gitu loh. Jadi saya mulai sering-sering tuh kan join sama komunitas Power BI Indonesia. Waktu itu masih ada, tapi nggak terlalu banyak sih. Waktu itu dalam bentuk Telegram. Telegram sama forum komunitas di Power BI-nya itu sendiri. Tapi nggak banyak. Waktu itu saya datang ke Jogja. Di Jogja itu ada.
Power BI komunitas ini. Waktu itu saya datang bela-belain cuma buat sekedar tahu gimana sih Power BI ini secara mendalam kayak gimana. Saya datang ke Jogja waktu itu. Di Jogja mereka bilang, ini Mas, kalau di Power BI kita itu nggak cuma nampilin ini doang nih, nggak cuma nampilin data, nggak cuma nampilin insight, kita bisa loh ngatur ke security-nya, ngatur ke apa ya, banyak hal lah. DAX-nya itu bahkan waktu itu ada namanya query itu namanya DAX. Waktu itu saya kan mikirnya kita bikin query dari SQL sama Hadoop, terus nanti langsung ditembak sama Power BI dalam bentuk select gitu doang kan, select view gitu doang. Nah, ternyata yang saya tahu waktu itu DAX itu ada query yang apa yang bisa kita sebut itu built-in query ya di dalamnya Power BI yang itu bisa dipakai buat otomasiin itu gitu loh. Otomasiin masih maksudnya bikin sebuah kalkulasi yang lebih deep gitu loh, lebih dalam lagi dari data yang disuplai dari SQL gitu kan. Nah, saya belajar dari mereka tuh. Waktu itu saya datang 2 hari di sana di Jogja, saya belajar benar-benar belajar sama mereka soal DAX waktu itu sama RSL, namanya RLS, sorry, Row Level Security. Row Level Security itu kayak semacam security yang di-set di dalamnya Power BI buat tiap-tiap view, maksudnya tiap-tiap user punya view yang berbeda. Jadi view dari seorang bisnis itu kayak bisnis user gitu ya. Kita set dia hanya bisa mengakses ke beberapa dashboard saja. Jadi informasi juga nggak bisa ditampilin semuanya ke bisnis user. Contohnya nih, saya punya data technical sama bisnis gitu kan. Saya put jadiin jadi satu dalam satu dashboard. Tapi saya pengen secara technical user sama business user itu punya view yang berbeda. Nah, fungsinya dulu itu pakai RLS di situ. Jadi business user dengan email tertentu atau username tertentu punya akses ke bisnis aja nih, bisnis dataset aja. Sedangkan yang technical itu cuma punya akses ke technical set aja gitu kan. Nah, dari situ saya benar-benar belajar. Terus puncaknya tuh beneran tuh sebelum sebelum pandemi tuh. Sebelum pandemi kan sekitar Maret ya, Maret 2020. Sebenarnya di Jakarta sih dari Januari kita mulai ada first case-nya orang orang Huawei itu kan yang pulang dari sama orang Telkom kalau nggak salah yang meninggal itu di bulan Januari tahun 2020 yang first case kasus untuk COVID di saat itu kan. Nah, tapi di sebelum itu saya udah mulai kerasa nih banyak banget layoff. Banyak banget layoff termasuk saya. Saya waktu itu di SLHS itu kena layoff. Alasannya waktu itu karena ada COVID atau pandemik lah intinya waktu itu ya. Cuma waktu itu saya pakai kesempatan itu buat ngasih ke manajemen. Waktu itu saya habis dari SLHS, saya direkrut sama Nextwave, di hire untuk di level strategik di Nextwave-nya langsung di office-nya Nextwave bareng sama Pak WP. Mungkin teman-teman tahu Pak WP ya. Pak WP waktu itu ditugasi sama Nextwave buat bikin sebuah divisi di bidang data analitik sama apa ya, machine learning gitu. Nah, ini yang saya jujur saya akui salut sama Pak WP. Beliau orang-orang telco juga waktu itu, cuma dia itu bisa ngelihat market waktu itu. Dia ngelihat market, wah telco ini udah mulai pasang surut nih, udah kerasa banget. Akhirnya apa? Dia udah mulai ngajuin ke manajemen Nextwave, kita harus punya orang-orang di bidang data analitik. Untuk pilot project-nya kita pakai di kantor sendiri nih. Kita nge-hire data analitik buat bikin divisi namanya PMO ini ya kayak project management officer gitu. Cuma di situ kita kasih sentuhan sentuhan machine learning sama data analitik di dalamnya. Kebetulan saya waktu itu di hire. Nah, di situ setelah 2 tahun saya berkecimpung di dunia data analitik di SLHS yang apa make apa ya big data lah waktu itu big data buat ngolah data telco, saya nge-switch nih, alhamdulillahnya waktu itu Allah ngasih jalan, saya di-switch di dunia bidang apa ya project monitoring gitu kan. Ya, jadi secara nggak langsung saya belajar juga ilmu-ilmu mengenai project management, jadi seorang PM kayak gitulah. Jadi dari tahun 2020 sampai 2021 kalau nggak salah itu. Jadi di tahun itu saya jujur aja 2 tahun gaji saya masih satu digit, turun tuh, downfall kan tadi saya bilang kan, hampir 2 tahun itu saya turun satu digit tapi naik naik lah dari yang awalnya cuma saya sebut ya angka nominal ya waktu itu ya,
Dari waktu itu saya gaji udah 10, turun ke 6 juta. Terus di 2 tahun itu gaji saya naik waktu itu 1,5 juta jadi 7,5. Terus sebelum saya resign itu gaji saya dinaikkan lagi jadi 8,5, naik 1 juta. Nah, waktu di mana di office-nya Next Wave, gaji saya masih angka itu, masih di angka 8,5. Nah, saya masih berusaha nih, berusaha banget buat apa ya, adaptasi di situ. Saya mikir nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gaji saya itu kecil atau kurang lah ibaratnya dibanding dengan gaji saya yang dulu, nggak masalah. Tapi yang saya butuh itu adalah poin nomor 4 tadi, real life experience. Real life experience ini yang benar-benar saya butuhin karena saya ngelihat pengalaman saya di Agoda dulu, saya waktu di tes interview akhir gagal di situ karena mereka bilang kamu tahu secara teknikal tapi secara real life experience handling handling datasetnya ini kamu masih kurang apa ya, kurang experience gitu kan. Nah, saya mikir nggak apa-apa lah, saya korban di situlah, saya berkorban, kehidupan personal saya sedikit berimpact di situ kan. Tapi seenggaknya ke depannya saya tetap yakin bahwasanya telco akan downfall, telco akan sunset, dan saya ngelihat AI dan juga data analis akan naik daun. Itu yang jadi pemikiran saya dan saya berani berkorban buat itu kan. Sampai ini ada hal yang lucu sih di tahun 2020 itu kan. Di tahun 2020 ketika saya apa di cut sama SLHS waktu itu, terus sebelum saya balik ke Next Wave, itu saya sempat ada inian lah, diskusi sama teman-teman telco waktu itu. Mungkin ada di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada kayak. Ada namanya Mas Andres Pankrista gitu. Itu dulu teman satu tim saya gitu kan. Dia yang megang untuk data set, maksudnya back end. Dia fokus di SQL-nya, saya di bagian data visualization. Data visualization. Mungkin teman-teman yang di LinkedIn yang sering ikut training mengenai data analis, punyanya Mas Dani itu Mas Andre sekarang part of timnya Mas Dani, gitu. Jadi dia itu ada kelas khusus gitu kan, kelas sendiri yang di luar APC gitu, yang mengajari mengenai data analis dan juga data visualisasi gitu kan. Nah, itu dia itu teman saya dulu. Dia teman satu tim saya, sempat ada diskusi sama dia gitu. Saya ngomong jelas-jelas banget nih. Saya ngomong sama dia, saya ngomong sama Teguh, sama Mas Teguh gitu kan, OSS juga mungkin teman-teman tahu. Saya juga ngomong sama anak-anak project Telkom Infra waktu itu yang sama-sama jadi RF, satunya jadi juga jadi OSS. Ada namanya itu Satria. Dia itu di project Telkom Infra waktu itu. Saya ngomong di project itu cuma 3 bulan waktu itu. Saya ngomong bahwasanya telco bakalan sunset. Kalau kalian nggak mau pindah sekarang, kalian yang akan dimakan sama perubahan ini. Saya ngomong waktu itu, pindah sekarang, nggak apa-apa turun dulu, nggak apa-apa. Bela-belain kalian turun, tapi percaya sama gue, bahwasanya telco bakalan sunset dan kalian yang akan jadi korbannya. Korban yang paling awal itu OSS. OSS itu udah korban paling awal udah jelas banget kalau semuanya data visualisasi ini di-apply. Karena saya waktu itu ngelihat di XL, langkahnya XL itu mulai di-apply sama Telkomsel. Bahkan di-apply juga sama HCPT waktu itu di tahun 2019. Karena di HCPT saya ada teman juga, kebetulan dia orang Huawei juga, itu atasan saya juga lah dulu itu. Dia itu nge-apply hal yang sama yang di-apply sama XL. Telkomsel pun nge-apply hal yang sama. Mereka sama-sama nyari tuh. Nah, saya langsung mikir, ini kalau full di-apply 100%, hilang nih OSS. Bener deh, hilang OSS. Yang ada mereka hanya butuh seorang data analis. Data analis satu buat nge-create visualisasi, terus nge-create dataset, data flow, sama apa ya back end-nya lah. Back end-nya itu harus di-set juga kan untuk data flow-nya dan lain-lain. Cuma butuh satu orang data analis udah cukup buat ngegantiin semua OSS itu. Bahkan yang lucu, sometimes data visualisasi ini makin lama makin berkembang, itu bisa melakukan analisa sendiri loh. Power BI waktu tahun 2020 itu udah ada add-ins-nya, itu udah ada fitur Python di dalamnya. Di tahun 2020, itu versi Oktober 2020, 10 Oktober 2020, itu udah include Python di dalamnya. Ada Maps juga, namanya Maps-nya itu integrasi sama punyanya Argis kan. Nah, waktu itu saya tanya sama kakak saya, kebetulan kakak saya kan kerja di Argis kan, Argis klien buat di Indonesia, kebetulan. Yang di grup APC mungkin teman-teman tahu yang namanya Abdul Fattah, saya beberapa kali mention dia, yang kebetulan kemarin dia keterima di Neom juga gitu kan. Saya ngomong sama dia kan,
Mas Agis ini kayak gimana? Ini tuh sebuah map yang dynamic, yang bisa belajar apa ya, ada semacam konsep machine learningnya juga gitu loh. Jadi dari dataset itu si Maps ini akan bisa nge-mapping mana daerah-daerah yang punya apa ya, parameter tertentu. Saya langsung mikir, anjir berarti mapping ini bakal Power BI ini bukan cuma sekedar data visualisasi gitu loh. Ini juga machine learning. Di situ saya semakin yakin, wah ini mah anjir, ini bakalan habis ini mah teman-teman OSS. Saya waktu itu mikirnya, udah ini bakalan nggak bakalan bisa bertahan gitu kan. Dan ternyata COVID datang. Waktu itu saya sempat dibilang gila sama mereka. Lu gila ya? Lu bilang bahwasanya OSS bakalan digantiin. Lu bilang bakalan telco bakalan sunset gitu kan. Kan ini kan cuma sekedar ya biasa lah, apa kayak semacam eh apa ya? Kalau kita dulu itu kayak seasonal gitu lah. Jadi seasonal. Jadi tiap bulan Maret itu ada tender bidding, terus sorry, bulan Januari atau Desember itu tender bidding, terus Maret itu rekrutmen, kontrak sampai akhir tahun, terus mengulangi fase yang sama, Desember itu bidding lagi, fase yang sama seperti itu. Cuma saya ngomong enggak, kali ini saya udah yakin banget bahwa enggak akan, kalaupun masih ada, gaji kalian enggak akan sama seperti sekarang. Karena apa? Data analis ini itu udah bisa ngegantiin kalian, udah bisa banget ngegantiin kalian. Bahkan ada machine learning di dalamnya. Ada Python, ada ArcGIS. Kita cuma perlu belajar buat bikin data flow-nya aja. Kalau data flow-nya udah jadi, gitu kan, kita bakalan digantiin sama mereka. Kalau kalian nggak mau mati di sini, maksudnya karir kalian nggak mau mati di sini, kalian punya pilihan, kalian nge-switch atau mau tetap bertahan di dunia OSS dan kalian akan mati di dalamnya karirnya. Saya waktu itu udah ngomong, dan saya dibilang gila. Allah, saya dibilang gila waktu itu. Saya beberapa kali juga nge-mention di OSS sedikit nyentil lah, grup-grup OSS yang saya ikuti waktu itu, bahwasanya telco bakalan sunset, dunia OSS juga akan sunset. Dan gak ada yang percaya waktu itu. Sampai akhirnya pandemik datang, di tahun pandemik itu saya itu udah pindah nih. Karena saya pengen buktiin ke mereka waktu itu. Saya ngomong ngebuktiin mereka. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, di tahun 2021 saya pindah dari Nextwave. Saya pindah ke Berka waktu itu. Ke Berka karena mereka menawarkan saya buat total fokus di dunia data analitik. Mereka punya project dengan beberapa klien di luar kayak di Toyota di Jepang, terus sama apa di Filipina sama di Thailand. Nah, waktu itu saya handle kebetulan dapat Toyota kan di Osaka waktu itu. Meskipun cuma bentaran gitu kan di 6 bulan doang. Waktu itu saya di sana Qadarullah kena pandemi kan waktu itu kan di tahun 2021, meskipun udah mulai agak turun lah, mulai agak santai ya. Jadi itu dari 6 bulan di sana saya dibalikin lagi ke Indonesia, disuruh remote kerja dari sana. Jadi saya remote kerja dari Indonesia, cuma saya full handle Toyota gitu kan, Toyota dari Jepang sama Toyota dari Indonesia. Di situ saya benar-benar fokus gitu kan, fokus di dunia data analitik, dan awalnya dari seorang spesialis jadi naik ke PM karena saya punya pengalaman di dunia PMO. Jadi Berka waktu itu memberikan kepercayaan ke saya buat handling tim untuk Toyota. Jadi saya jadi seorang project manager untuk Toyota, apa, project-project BI sama data analitik yang di apa di Toyota Sunter sama Toyota Jepang, sama apa di mana itu yang di Cikarang itu. Jadi saya handle semuanya di situ. Saya benar-benar aplikasiin tuh semuanya, semua yang saya tahu gitu kan, saya semua yang saya tahu. Dan alhamdulillahnya waktu itu berjalan dengan lancar gitu kan. Jadi saya ada portofolio yang saya bikin gitu kan di perusahaan sebelumnya, di Toyota Osaka juga ada portofolio yang saya punya. Nah dari situ mungkin WRK mikirnya, oh, apresiasi lah ya, mengapresiasi dari usaha saya, karena ini mereka bilang, kamu mau nggak ambil sertifikasi resmi dari prinsipal gitu kan, sertifikasi resmi dari prinsipal buat ngedukung ini yang kamu apa experience kamu. Karena apa, klien kita yang di luar, di Toyota di Jepang maupun Filipina, di Filipina waktu itu di ConocoPhillips gitu kan, apa yang buat rokok itu ConocoPhillips, nah itu minta seorang yang punya sertifikasi gitu kan. Alhamdulillahnya di situ kan, nah saya dikasih tuh trainingnya, bukan sertifikasinya waktu itu, trainingnya, karena kebetulan trainingnya saya udah pernah handling langsung ya, jadi alhamdulillah langsung lolos. Cuma untuk sertifikasi waktu itu mereka cuma nge-supply satu kali itu bayar 1,5 juta kalau nggak, sorry,
Waktu itu di Indonesia masih murah, masih 1 juta, nggak sampai 1,1 juta, 1 juta lebih dikit lah. 80-an dolar gitu kan. 80-an dolar, 1 juta, kok 80 sih? 70 sama teks jadi 80-an gitu kan. Nah, waktu itu saya yang pertama itu yang dibiayain kantor gagal. Akhirnya kantor bilang, ya udah next untuk apa second second chance-nya atau next chance-nya itu bayar sendiri ya. Karena apa? Training udah disuplai, udah nggak ada nih. Kalau mau nunggu tahun depan. Nah, saya mikir kalau saya nunggu tahun depan, kesempatan saya untuk bisa apa ya kerja di luar negeri itu akan habis. Karena apa? Di saat itu saya ngelihat potensi apa market yang dari sisi dunia data analitik ini udah mulai agak penuh nih di tahun 2021. Akhirnya apa? Saya bayar sendiri. Saya bayar sendiri sampai 3 kali total. Yang ketiga kalinya itu baru, keempat kalinya baru berhasil. Itu sampai saya, jujur saya waktu itu make duit inian saya, apa duit yang saya pakai buat keluarga lah ibaratnya. Jadi saya cara diem-diem tuh ngambil duit keluarga saya gitu kan, buat duit belanja atau apalah itu waktu saya diem-diem make tuh. Karena saya mikir nggak ada sesuatu yang bakalan kita capai kalau kita nggak berkorban kan. Saya mikirnya gitu doang. Udahlah saya ambil lah. Waktu itu keluarga saya sempat mikir, lu yakin nih ngambil ini, lu yakin nih pakai duit ini gitu katanya kan. Saya bilang yakin, ntar bakalan ada kok, ada gantinya kok, ada bakalan gantinya. Saya bilang gitu karena saya yakin banget di situ kan. Nah, akhirnya setelah itu ini bisa saya kasih lihat ke teman-teman ya karir transitionnya gitu ya. Karir transitionnya ini ada beberapa elemen juga kan. Jadi yang seperti saya jelasin tadi itu, yang pertama itu teman-teman itu examine reasons for career transition. Jadi benar-benar ya dari dalam diri teman-teman pastiin kira-kira worth it nggak kalau buat change karir gitu kan. Nggak cuma ini kita nggak ngomong dalam bidang dunia data analitik aja ya. Kita ngomong dalam semua hal. Dari sisi cloud itu ada cloud security, ada apalah banyak lah itu ya. Terus dari dunia di sisi kesehatan itu juga kemarin saya ngelihat mungkin ada kesehatan ada beberapa hal yang apa ya dunia baru lah karena saya tahu dari kakak saya itu ada katanya invention baru di dunia kesehatan. Nah, teman-teman mau nge-switch ke situ nggak? Ini hanya secara general gitu ya. Dari bidang sales itu ada juga namanya sekarang itu apa sih digital sales ya, digital sales atau digital marketing nggak? Digital marketing itu dunia ads on dan lain, dunia ads gitu kan. Mungkin teman-teman lebih paham di situ. Coba examine lebih lanjut gitu loh. Kira-kira bakalan ini nggak worth it nggak? Yang ntar Perpindahan aja dibawa. perpindahan karir ini bakalan bakalan bisa worth it nggak? Itu harus benar-benar ini dulu, dicari dulu. Terus setelah itu second things-nya itu approach career coach. Nah ini nggak harus nih, makanya saya ini kan saya apa silang gitu kan. Karena apa? Kalian teman-teman itu nggak harus nyari coach atau apa, cukup cari aja network. Network itu bisa dari sisi komunitas, bisa dari sisi YouTube gitu kan. Karena menurut saya sekarang dunia udah serba online, semua bisa dicari online. Teman-teman kemarin ada yang DM saya, Mas ini ikut training apalah, training apa punyanya Hactive Aid, punyanya DigiLab dan lain-lain itu bagus nggak? Saya ngomong, Mas kalau samanya mau belajar nggak perlu ikut mereka nggak apa-apa. Jujur aja waktu itu, ini sumpah ya saya waktu itu ngomong nih, adik saya waktu itu daftar di Hactive Aid tahun 2022. Nah, yang jujur aja waktu itu yang ngerjain soalnya Hactive Aid itu buat adik saya buat ikut lesnya itu saya, karena saya pengen adik saya jadi seorang data analis kan. Waktu saya ngerjain soalnya, jujur, nggak worth it banget ikut Hactive Aid dengan harga sampai 32 juta dengan soal kayak gini. Terus waktu interview, saya ngomong sama interviewernya, ini bener nih, kalian ngesuplai pelajaran cuma segini doang dengan harga 32 juta. Jujur mas, saya bisa dapetin ini gratis dari YouTube. Kalau pengen tahu, ini saya punya sertifikasi di dunia Power BI, ini, saya dengan cuma mungkin nggak sampai 5 juta, saya bisa lebih daripada ngasih materi yang lebih daripada yang kalian kasih dengan harga 32 juta. Jujur waktu itu saya ditawari jadi trainernya Hactive Aid. Ditawari gaji 8 juta per bulan untuk ngasih training kelas, satu kelasnya itu antara 20 sampai 20 orang waktu itu, 20 orang dengan gaji 8 juta. Sedangkan dari mereka si Hactive Aid ngambil uang dari orang-orang ini 32 juta per orang. Saya dari situ langsung mikir, gak worth it banget. Karena apa? Saya punya pemikiran bahwasanya kalau kita mau share ilmu,
itu jadi amal jariah kita. Saya nggak pernah mau minta uang gitu kan untuk siapapun yang mau belajar. Waktu itu mungkin teman-teman di sini kalau ada Mas Teguh atau Mas Andres itu dulu saya kasih training tuh. Jadi dulu kita sama Mbak Intan. Jadi dulu itu saya ada grup di WA gitu. Saya sering ngasih gitu kan tiap minggu training ke teman-teman. Waktu itu isinya cuma 5 orang apa 6 orang gitu loh. Karena waktu itu orang-orang masih skeptis nih, masih tetap sama dengan pemikiran mereka bahwasanya telco akan masih tetap berjaya gitu loh setelah pandemi. Mungkin ini gara-gara pandemi aja gitu kan, jadi berkurang. Padahal saya udah ngomong dari tahun 2020 udah kelihatan kan. Bukan perkara pandemi ini, bukan perkara pandemi, tapi perkara job di dunia telco, OSS terutama, itu udah mulai tergantikan sama data analis gitu kan. Jadi saya punya kelas kecil, waktu itu isinya ada Mas Teguh, Mbak Intan sama Andres waktu itu cuma beberapa kali kita session gitu kan. Saya udah selesai di ngasih ilmu di situ, saya ngomong, ini udah sampai tahap ini, perkara apa udah selesai lah saya ngasih pembelajaran gitu. Tahap selanjutnya bisa kalian explore sendiri-sendiri gitu kan. Alhamdulillahnya yang saya lihat Mas Teguh sekarang jadi Power BI lah, developer dia di projectnya dia sekarang. Dan udah jadi termasuk inian banget lah, apa diandelin banget. Mas Andres alhamdulillah bisa jadi seorang trainer. Itu yang saya kagum banget sih sama Mas Andres. Mas Andres dia bisa jadi seorang trainer, bisa jadi seorang apa ya, ngamalin lah ilmu yang didapat yang dulu itu ke teman-teman yang lain. Mbak Intan juga sekarang jadi seorang PM untuk data analitik di apa ya kemarin saya lupa, di startup awalnya kalau nggak salah, terus pindah sekarang di perusahaan konvensional juga. Saya cuma nggak update sama Mbak Intan waktu itu, tapi dia jadi PM di dunia data analitik. Nah itu yang saya iniin gitu loh, ada impactnya kan, ada impactnya ketika kita berani apa nge-switch karir dan kita itu apa ya, memperkirakan atau juga melakukan sebuah market survei sebelum kita pindah. Sama halnya ketika yang di slide ini, jadi ada beberapa elemen situ, kayak yang tadi itu elemen apa, examen reasons, terus approach career, test assessment. Nah, test assessment ini saya silang juga karena nggak butuh gitu kan. Terus yang next next step-nya itu yang evaluate current and transferable skill. Nah, ini yang tadi saya bilang kan, kira-kira pengalaman yang sebelumnya itu bisa nge-support pengalaman selanjutnya nggak? Nah, itu. Kalau teman-teman nanya yang tadi, balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi, kalau ini berbeda banget kira-kira bisa apa nggak? Saya ngomong 100% bisa. Cuma nggak akan semaksimal atau secepat teman-teman yang punya background di bidang itu. Gitu kan. Karena di grup APC ada mungkin saya mention namanya itu si Mas Dian, Mas Ahong, adik kelas saya. Dia itu seorang digital marketing. Dia itu nge-switch sekarang ke dunia data analitik. Itu lebih dulu sih, dia waktu itu bareng sama saya di data analitik. Saya kasih apa ya, saya kasih advice lah di tahun 2022-an kalau nggak salah waktu itu. Dan dia sekarang kerja, nggak tahu, dia kemarin sempat kerja di perusahaan di Singapura tapi remote. Sekarang dia kerja di startup di Indonesia. Jadi apa, saya kurang paham, kurang ambil juga waktu itu. Terus next step-nya itu tadi formulasi strategi. Strateginya itu kira-kira yang akan nge-support kita ketika career change. Strategi itu bisa dalam bentuk resume, cover letter dan juga portofolio dan lain-lain. Nah, itu benar-benar nge-support sih. Maksudnya benar-benar nge-support banget kalau seumpamanya kita udah di tahap interview. Uh, Mungkin teman-teman juga tahu Pak Renault ya. Pak Renault itu beberapa kali share mengenai gimana sih tahap-tahapan awalnya mengenai apa CV, bikin CV-nya kayak gimana, terus prepare interviewnya kayak gimana. Itu beliau lebih paham banget di situ, Pak Renault itu. Sempat share juga kan beberapa template yang bagus gitu kan, gimana caranya. Nah, mungkin dari sisi APC nanti akan ada lah sesi sendiri buat persiapan karir dari sisi interview, terus bikin CV kayak gimana itu nanti akan ada sendiri ya. Mungkin Mas Dito ya. Nah, Yes, bener Mas. Nanti kita adakan sesi-sesi iya, khusus sendiri ya Mas. khusus buat itu. Nah, terus di step selanjutnya itu di step terakhir itu assess soft skill. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin ketika soft skill kita yang dibutuhin ketika career change. Waktu itu karena saya nggak punya guru, saya belajar dari YouTube. Terus jujur aja, saya testingnya itu di kerjaan saya. Saya nekat waktu itu.
Saya nekat karena saya mikir nggak mungkin saya lama-lama cuma pakai data ini doang, data dummy doang. Saya pengen testing di kerjaan langsung. Kebetulan waktu itu kan saya testingnya di SLAS kan. Saya testing itu let's say ini dari sisi user mintanya dashboard A gitu kan. Dashboard A. Nah, ketika minta dashboard A, saya itu tambahin beberapa inian lagi, insight lagi. Jadi nggak cuma ngasih dashboard yang sesuai mereka pengen, tapi saya ngasih nilai lebih. Nilai lebih itu sebagai bentuk testing saya, testing ilmu saya, sama testing kemampuan saya sejauh mana saya udah bisa berkembang gitu kan. Jadi waktu itu mungkin di SLAS sampai sekarang masih ada satu dashboard bikinan saya itu namanya International Roaming Dashboard dari Power BI. Itu mungkin masih dipakai kalau nggak salah. Dulu dipakai bagi bagian tim roaming sama FTTH di FTTH dashboard. Itu dipakai sama Pak Putut orang SL waktu itu. Kayaknya masih dipakai. Itu saya yang bikin di tahap awalnya. Terus dilanjutin sama timnya Pak Putut orang SL-nya waktu itu. Nggak tahu di sini mungkin kalau ada teman-teman dari XL yang masih ada, apa itu dashboard masih ada atau enggak? Karena waktu saya dipindah di Berka itu dashboard masih ada. Nah, next. Nah, di sini nih. Ini yang harus dipikirin atau key consideration-nya buat planning career switch transition-nya itu tadi ya. Jadi saya inian apa rangkum ada tiga key consideration yang benar-benar harus dipikirin, yaitu dari sisi financial, dari sisi karir, terutama apa jabatan itu, sama lifestyle. Nah, kira-kira di tahap awal downshift itu financial itu udah bisa cukup nggak gitu kan? Terus dari sisi karir itu impact-nya gimana ke karir teman-teman dari yang awalnya senior tiba-tiba turun jadi junior lagi gitu kan? Dengan umur yang udah bertambah, kira-kira itu teman-teman udah siap dengan hal itu nggak? FYI, di dunia data analitik kita nggak ngelihat umur. Kita nggak ngelihat umur. Mau teman-teman udah umur 40-an atau umur berapa, kalau teman-teman memang udah capable gitu di bidang itu, terutama di luar negeri ini ya. Oh, teman-teman udah capable di bidang itu dan juga udah punya banyak pengalaman dan juga portofolio, kita nggak melihat umur. Jujur aja, di sini di Riyadh Bank di tempat saya punya tim di bawah saya itu ada orang Pakistan, beliau udah umur 44 tahun. Jago banget di dunia data apa analitik, SPSS, terus Python, jago banget dia. Dia waktu saya tanya pertama kali switch karir itu gimana? Dia dulu mantan sales. Dia switch karir di umur 35 tahun. Dia ngomong sendiri. Dikasih lihat itu kan resume-nya kan orang Pakistan itu. Saya ngelihat, oh iya benar dia switch karir dari umur 35. Karena awalnya dia sales mobil. Sales mobil di Pakistan, di Karachi. Terus pindah dari tahun apa? Saya di umur 35 terus di umur 40-an itu pindah ke sini. Dan dia memang benar-benar capable di situ. Jadi teman-teman harus bisa ini ya, tahu bahwasanya di dunia data analis itu kita nggak melihat umur. Terus satu lagi yang terakhir itu lifestyle. Ketika kita downshift, kira-kira lifestyle kita itu pasti bakalan impact impact banget sih. Lifestyle kita mau nggak untuk sedikit lebih turun, gitu aja. Jadi waktu itu saya ngitung semuanya tuh waktu saya mau masuk karir. Kira-kira dari sisi waktu itu kan saya ada KPR rumah ya. Jadi saya ada mikir kira-kira untuk cicilan rumah dan lain-lain itu cukup nggak? Waktu saya lihat, alhamdulillah cukup, tapi ngepres. Jadi dari duit gaji saya waktu itu, saya cuma sisa duit untuk pegangan saya itu sekitaran 480.000 doang per bulan. Jadi selama beberapa bulan sampai hampir 1 tahun lah, itu saya cuma sisa di saya ya, dari duit gaji saya doang itu 480.000. Saya waktu itu nanya sama istri saya cuma megang segini nih, 480. Sementara kita nggak nabung dari sisi gaji saya, boleh nggak? Terus mau nggak kalau seumpamanya untuk beberapa waktu tertentu kita nggak nabung dulu, tapi percaya sama aku bahwa dunia yang saya ingin, dunia yang saya ambil sekarang itu bakalan impactful di kedepannya. Saya minta ke keluarga saya waktu itu support dari keluarga saya bahwasanya langkah yang saya ambil itu direstuin sama mereka dan saya ngejelasin sejelas-jelasnya bahwasanya langkah ini itu bukan langkah mundur. Gak apa-apa lah, mundur 1 langkah, 2 langkah, tapi buat loncat 1.000 langkah gitu kan. Atau 10 langkah minimal. Gak apa-apa, kita mundur dulu nih. Nah, saya tuh terus ngasih keyakinan ke keluarga saya bahwa langkah yang saya ambil ini bakalan baik ke depannya. Terus, next step-nya, nah,
Ini adalah eh, toolsnya yang saya pakai waktu itu buat ngedukung eh, karir switch saya. Jadi dulu itu tahun 2008 2020 ya itu waktu itu saya pakai web-web ini aja, jadi dari Glassdoor, Switch, terus LinkedIn Learning, Pivot, terus Simply Hired dan lain-lain. Ini yang untuk pricing ini buat ini aja ya, buat teman-teman aja ya, ini harganya segini tapi nggak usah harus bayar, pakai yang versi free aja. Pakai versi free itu nggak masalah kok, karena saya dulu pakai yang free. Tapi kalau mau lebih maksimal ya pakai yang ini, karena di LinkedIn itu sekarang untuk yang versi berbayar itu yang saya tahu LinkedIn itu punya fitur nge-up nama kita di beberapa pekerjaan yang sesuai dengan background kita yang kita taruh di dalam LinkedIn. Itu yang versi premium kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya pernah ngetes bayar yang premium itu selama 3 bulan kalau nggak salah, ada yang gratisannya 1 bulan terus 2 bulan itu saya bayar. Waktu itu saya sering banget waktu saya masih di apa di Berka waktu itu di DM sama orang-orang dari luar negeri. Ya karena nama saya masuk di dalam iniannya mereka gitu loh. Ketika mereka nyari manpower, nama saya selalu up gitu, selalu naik di situ karena fitur-fitur dari LinkedIn tadi itu. Nah, cuma karena waktu itu saya mikirnya saya masih belum belum punya kemampuan lah ya untuk posisi yang mereka cari gitu kan. Karena kebanyakan waktu itu yang mereka cari adalah seorang spesialis, seorang ini juga manajer juga levelnya, jadi saya nggak berani gitu. Waktu saya lebih milih buat udahlah stay aja dulu di Indonesia, minimal sampai 5 atau 7 tahun baru di dunia data analitik baru saya berani keluar gitu kan. Nah, di situ saya udah mikir bahwasanya tools-tools ini itu benar-benar bermanfaat banget gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau coba ya silakan, ada ini semuanya ada versi apa free-nya kok di situ kan. Nah, ini sama ya yang tadi saya bilang gitu kan. Jadi intinya sama, fokus dulu di personal value gitu kan. Fokus personal value itu ningkatin value kita. Jadi berapa kali di APC itu saya dan juga teman-teman komite yang lain selalu bilang nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru nyari pekerjaan di luar negeri. Karena apa? Semua itu akan datang kalau value dari kita, personal value kita itu udah mencukupi. Sama seperti yang saya ambil langkah yang saya ambil dulu ketika banyak yang nge-DM saya buat nawarin kerjaan di luar negeri. Cuma saya mikirnya udahlah, saya mau ningkatin personal value saya dulu, karena dulu waktu itu Berka siap ngasih apa ya, biaya buat sertifikasi training itu dari mereka ya. Itu ada, memang ada iniannya, mereka budgetnya dari mereka untuk tiap-tiap employee-nya buat ngambil sertifikasi tiap tahun satu sertifikasi waktu itu. Nah, saya mikir, udahlah, saya mau ngambil personal value saya dulu. Nggak apa-apa lah, saya tahan dulu ke luar negeri. Karena saya juga masih belum yakin nih, kalau saya bisa ngasih impact yang maksimal buat pekerjaan saya kalau semuanya saya udah pindah keluar waktu itu. Jadi saya mikirin semuanya itu kan. Next, saya langsung ke job search, strategi job search. Cuma karena waktu itu saya pakai LinkedIn, fokus banyakannya di LinkedIn dan juga ada fitur premium. Jadinya saya nggak terlalu fokus tuh sebenarnya. Nggak terlalu fokus nyari. Jujur aja, kerjaan saya yang sekarang itu saya nggak nyari. Saya nggak nyari karena di BRK dulu saya ngerasa nyaman dan apa ya, mereka udah nawarin karir path yang sangat bagus di saya waktu itu dan gaji juga alhamdulillah bagus. eh saya waktu itu nggak kepikiran mau keluar negeri lagi gitu kan, karena udahlah kemarin itu udah pernah di Jepang, udah pernah di Thailand, udah pernah di Manila juga, udah di Filipina, udah pernah gitu. Saya mikir kayak udahlah pengen di Indonesia. Cuma ada tiba-tiba itu si Riyad Bank datang di conference itu kan, di conference di Singapura waktu itu AI, terus ngasih DM ke saya dan lain-lain gitu. Saya nego-negoan di situ, saya ngomong nggak masalah kalau seumpamanya mau ngambil saya, cuma saya sekarang kerja nih gaji saya segini. Mereka itu langsung ngomong nggak apa-apa, kita butuh orang itu urgent ini untuk posisi ini dengan kemampuan seperti ini, dan gaji yang ditawarin waktu itu jujur aja 5 kali lipat dari gaji saya waktu itu, 5 kali lipat dari gaji saya di Berka. Nah saya tertarik kan, otomatis kan tertarik, udahlah saya mau coba. Nah waktu interview nih ada juga tips nih interview nih. Nah di interview waktu itu saya di interview sama atasan saya yang sekarang, si Muhammad Saif itu, dia itu VP buat bidang data analitik dan AI di Riyad Bank sama Neom. Dia VP-nya. Saya waktu di interview, jujur saya sombong di situ. Saya ngomong,
oh seperti ini ya, dataset yang dimiliki sama Riyad Bank. Saya bisa sih ngasih yang lebih baik. Jujur saya ngomong kayak gitu. Saya ngelihat dataset yang mereka punya, terus kepengenan yang mereka pengen kayak gimana, saya langsung ngomong, saya bisa bikin yang jauh lebih baik. Kalau kalau mau tahu lebih jelasnya nanti akan saya kirim email terpisah gimana cara optimalisasiin buat data yang kalian punya. Insight apa yang bisa kalian dapat, data flow-nya seperti apa biar optimize gitu kan performance-nya dan lain-lain. Saya di situ bener-bener kalau katanya si Chef itu you're being cocky gitu kan. Jadi lu sok banget gitu kan, tapi dia sambil ketawa gitu kan. Gue demen nih sama lu. Lu cocky nih. Jadi kayak cocky itu kayak apa ya? Sombong gitu loh. Gue demen gitu loh. Tapi ketika saya kirim email dia ngomong, iya benar sesuai sama omongan lu di awal. Lu punya kemampuan di sini gitu kan. Nah, akhirnya saya di accept di situ. Pada waktu saya interview, jujur waktu itu yang apa itu kandidatnya itu hampir 400 orang, 300 orang something lah. Diseleksi satu-satu sampai akhirnya ke si chef waktu itu. Di chef itu dia bilang kamu beda sama yang lain. Kalau yang lain itu banyakannya ya seperti hal yang apa common things lah ibaratnya. Dia bilangnya common things gitu kan, common things gitu kan seperti kayak biasanya. Tapi ketika sama lu dari awal ngelihat udah langsung ngomong lu bisa ngasih yang lebih baik gituin. Nah itu salah satu tips ya mungkin ya, kalau teman-teman udah pede udah ngerasa yakin nggak masalah kalau kayak gitu, tunjukin aja kalau emang kita bisa gitu kan, karena kadang-kadang itu bisa jadi poin benefit kita gitu untuk sesi interview. Terus setelah setelah tadi udah bikin strategi buat karir, itu kita bikin tuh networks, network sama apa ada poin ke selanjutnya itu poin keempatnya itu kenapa saya bilang networks. Networks itu buat poin keempatnya juga. Jadi selain kita bisa tambah temen, kita juga bisa nyari kerjaan karena di sini itu kalau di luar itu sometimes kerjaan itu nggak disebar di LinkedIn. Kalau di sini ada Mas Gani Patriadi, nggak tahu ada nggak. Kalau ada Mas Gani, dulu Mas Gani waktu saya pertama kali di Riyad Bank, Mas Gani Patriadi itu saya masukin applyin lah ke Riyad Bank dan alhamdulillah dia lolos sampai tahap interview akhir. Cuma qadarullah mungkin Mas Gani waktu itu interviewnya kurang bisa maksimal. Waktu itu beliau bilang juga lagi sakit, jadi belum bisa maksimal. Akhirnya dia gagalnya di tahap akhir. Jadi waktu itu saya forwardin kan CV-nya beliau ke teman di Riyad Bank. Dia mampu lolos sampai tahap akhir gitu, sampai tahap interview akhir. Nah, itulah fungsi dari poin nomor 3 sama 4 ini, yaitu kita punya network. Jadi network itu bisa ngebantu kita buat nyari-nyari kerjaan di poin nomor 4 itu. Jadi kalau poin nomor 4 ini dibilang kan full time ya, kalau buat saya kalau teman-teman masih punya pekerjaan lah jangan. Jadi udahlah fokus buat yang poin nomor pertama aja. Kecuali kalau teman-teman lagi idle gitu kan. Lagi idle punya banyak waktu bolehlah buat sering-sering cari pekerjaan di LinkedIn gitu kan. Nah, nextnya ini adalah karir transitionnya dari level seniority. Jadi kebanyakan itu orang-orang mulai nge-switch karir mereka itu ketika mereka masih level engineer atau worker. 50% itu di engineer sama worker. Nah, kalau saya waktu itu memang ya di posisi yang sama juga. Saya waktu itu masih jadi spesialis gitu kan, jadi senior senior OSS waktu itu. Saya turun jadi junior lagi. Nah, saya ada di tahap yang 50% ini. Cuma dari data statistikal itu ada juga yang level dari manager itu nge-switch mulai lagi dari awal itu sebanyak 24%. Nah, yang lucu ini kan di sini kan dibilang ada level eksekutif ya. Eksekutif itu sometimes itu levelnya udah director, VP atau apapun lah itu mereka switch karir. Dan itu saya baru nemu di sini di Riyad Bank. Jujur saya baru nemu di sini. Karena finance director dari Riyad Bank si siapa itu namanya? Si Najla, dia finance director. Dia nge-switch karir ke data analitik, tapi bukan data analitiknya ya. Dia itu lebih nge-switch karir ke dunia AI. AI sama machine learning dan dia itu ada loh orang kayak gitu, orang Saudi asli. Najla Ares itu kan. Dia cewek, dia levelnya udah eksekutif di Riyad Bank. Terus dia nge-switch karir ke dunia AI sama machine learning. Waktu dia pindah ke Aldilat kan sekarang. Saya tanya sama dia sebelum sebelum pindah itu. Saya tanya, "Kenapa kamu pindah? Kan ini udah enak posisi kamu gitu kan." Tahu nggak apa jawabannya? Dia bilang gini, "Saya pengen dari hasil riset saya ngelihat bahwasanya AI
sama machine learning developer bakalan dominasi, dan saya setuju di situ. Saya sangat setuju banget. Kenapa? Dunia data analis itu udah penuh. Makanya ini saya kasih info juga sama teman-teman nih di Indonesia maupun di yang di luar. Dunia data analitik udah penuh. Saya nggak bilang itu bakalan sunset ya, nggak. Cuma chance-nya udah penuh. Jadi teman-teman kalau mau pindah di saat sekarang, jujur agak telat. Karena udah penuh dan udah banyak banget orang-orangnya gitu kan. Menurut saya kalau teman-teman emang mau pindah, nih saya kasih bocoran, jadilah seorang machine learning atau AI developer. Tapi untuk menjadi seorang machine learning sama AI developer itu basicnya dari data analis. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman udah terlanjur nih, wah udah terlanjur nganu ambil kelas buat data analis, nggak apa-apa. Itu basicnya di situ. Karena nanti beberapa tahun ke depan mungkin akan start di tahun 2026 2027 lah. Saya punya keyakinan di situ gitu, antara 2026 2027 AI sama machine learning bakalan banyak ngegantiin. Karena apa? Di Saudi sendiri itu banyak bank udah mulai mengaplikasiin AI sama machine learning. Dari sisi bank-bank di sini yang saya tanya sama Al Raji, teman-teman di Al Raji, terus di Al Bilad, terus dari SNB sama SAB itu mereka semuanya lagi cari banget, hire banget itu AI developer sama machine learning. Mungkin bisa teman-teman lihat di LinkedIn juga. Itu ada beberapa kali kan saya juga share juga di grup kan, AI developer, AI machine learning developer, terus AI project manager, machine learning project manager, karena memang kenyataannya dunia data analitik udah penuh. Jujur aja, saya nggak ini yang nggak mau bikin teman-teman pesimis, cuma saya pengen bikin teman-teman realistis gitu loh. Ini udah penuh, saya nggak mau ketika di presentasi ini ya, di sharing session hari ini saya ngomong data analitik itu bagus-bagusnya doang, enggak. Saya juga akan ngomong sekarang dampak negatifnya apa gitu kan, dampak negatifnya terus ke depannya kayak gimana. Saya ngomong dampak negatifnya bakalan banyak ngegantiin teman-teman dari OSS kayak gitu. Itu tadi saya udah jelasin. Sama ke depannya secara market, mohon maaf, kalau baru pindah sekarang telat. Ini saya ngomong aja jujur-jujuran. Kalau pindah sekarang itu telat karena banyak banget. Ini saya ngomong banyak banget. Di Neom kemarin saya nanya kan ada beberapa teman yang sempat nge-DM saya, ini saya udah nge-apply nih buat data analitik gini 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 gini. Asal teman-teman tahu, itu lamarannya di Neom 1 minggu kekumpul 5.000 untuk data analitik. Udah kekumpul 5.000 itu disortir semuanya sampai tinggal 1.000, terus yang bakalan disortir lagi sampai sisa 500 untuk interview. 500 itu interview satu-satu tuh, kayak saya dulu tuh 400 kan. Sekarang itu 500 karena ada tim sendiri gitu. Nah, udah sebanyak itu gitu loh. Dan waktu saya lihat Risa mereka sama CV mereka itu nggak kaleng-kaleng. Bener-bener gila-gila. Rata-rata mereka menguasai AI sama machine learning, terutama orang yang dari India gitu kan. Dari India itu gila-gila. Meskipun baru fresh graduate, tapi mereka mereka berani maju. Untungnya kalau yang saya lihat, meskipun mereka punya yang bilangnya secara secara inilah ya resume atau apa itu, mereka punya sertifikasi di itu dan lain-lain, tapi ketika di interview, kebetulan saya juga beberapa kali bantuin interview juga. Kalau teman saya si hari itu dia nggak bisa interview, saya bantu interview juga gitu kan. Saya ngecek juga, itu ternyata orang India emang nggak sehebat itu. Mereka cuma naruh aja di CV-nya gitu kan. Cuma waktu secara applied-nya, ketika waktu interview, mereka nggak punya kemampuan sebagus itu gitu loh. Jadi, oleh karena itu kan saya balik lagi ya, reminder lagi ke teman-teman, tingkatin value teman-teman. Sertifikasi itu penting. Cuma sertifikasi itu penting ketika buat apa ya? Buat screening CV. Screening CV itu penting. Tapi ketika nanti interview, yang benar-benar di interview adalah skill teman-teman sendiri. Skill yang dari yang teman-teman punya sendiri itu akan bakalan dites langsung di sana. Jadi sekali lagi teman-teman jangan hanya cuma ngambil kelas doang gitu ya, kelas-kelas kayak kelas-kelas di coding atau apapun itu. Jangan cuma ambil itu. Karena tadi yang saya bilang di slide sebelumnya, ambil real life experience di situ. Teman-teman bilang, oh kan nggak ada ini ya, nggak ada kerjaan atau apa, nggak harus kerja di bidang itu. Saya aja sendiri dulu ngedownload dataset dari internet, terus saya bikin data dummy juga. Saya applyin sendiri pakai laptop saya sendiri, pakai SQL Server, pakai Power BI. Saya sendiri,
saya aplikasiin sendiri. Jadi nggak harus nunggu saya bekerja baru inian gitu kan. Enggak, alhamdulillah dari situ impactful gitu loh. Di Excel HS itu waktu saya di switch ke dunia data visualisasi sama si Kemal, itu impactful gitu loh. Saya lebih cepat adaptasinya. Yang dikasih waktu harusnya 3 bulan, saya bisa adaptasi di 1 bulan pertama gitu kan. Nah, itu yang pengen pengen saya ini ya sharing sama teman-teman di sini, bahwasanya jangan terlalu fokus nyari kerjaan di luar dulu nih. Jangan terlalu fokus apapun itu, mau dalam bidang data switch, data analitik atau apapun. Terus juga ketika switch karir, jangan terlalu fokus pada kedepannya. Apa ya? Apa? Kedepannya itu kayak yang tadi saya bilang, oh mikirnya, oh ini dunia data analitik bagus, oh dunia AI bagus. Mikirnya cuma di situ doang, tapi nggak ada persiapannya, nggak ada preparationnya. Karena apa? Jalan yang saya lalui di situ dulu itu nggak segampang itu gitu loh. Jadi ada banyak banget suka duka yang saya alami gitu. Saya tengkar sama keluarga, saya tengkar sama istri, saya tengkar sama banyak teman lah. Saya teman-teman juga saya bilang ini bakalan sunset atau apalah, saya dibilang gila lah apalah itu udah banyak banget lah. Jadi yang saya pengen di sini dari sharing session ini, jangan terlalu fokus di yang apa yang di kedepannya. Jangan, tapi fokus juga disiapin yang diri kalian, saya diri teman-teman sekarang gitu kan. Dari sisi personal value, dari sisi uh, apa ya? Identifying gitu lah, mengidentifikasi pengalaman sebelumnya kira-kira bakalan support di kedepannya atau enggak gitu kan. Yang tadi saya bilang itu kan. Terus ini strategi yang lainnya juga. Jadi follow appropriate sources gitu kan. Jadi yang tadi mungkin ini mah nggak wajib ya. Kalau sources itu ada banyak, bisa dari sisi YouTube, bisa dari sisi Google. Karena dulu saya manfaatin itu, nggak harus kelas kok, nggak harus ikut kelas. Kalau ditanya sama teman-teman lagi, kalau di DM lagi nih, saya pasti akan ngomong hal yang sama, nggak harus kelas. YouTube itu ada gratisan gitu kan. Saya bilang gitu. Jadi yang penting terpercaya gitu kan di YouTube-nya. Terus nextnya itu ada join professional groups. Nah, ini saya ngomong bukan cuma sekedar ini ya. Saya bukannya pengen apa ya, nge-mention soal APC ya. Jadi grup APC ini justru dibentuk karena adanya ini. Karena ada pengalaman saya di masa lalu. Jadi pengalaman saya di masa lalu, saya itu susah banget cari professional group. Saya itu yang sering nemu itu komunitas kelas berbayar, kelas berbayar, kelas berbayar, seperti itu semuanya. Saya itu pengen ketika saya ada switch karir, ketika saya pengen apa ya, dapat informasi pekerjaan, ada sebuah grup yang berisi para profesional yang bisa dengan senang hati itu share informasi secara gratis. Itu yang saya pengen dulunya itu. Nah, kebetulan ketemu sama Mas Gilang, ketemu Mas Dito, Mas Ewin, dan lain-lain. Terbentuklah APC ini. Dan akhirnya dari APC ini, kita sama-sama punya visi misi. Nggak akan pernah ngambil duit sepeser pun dari para member. Dan kita akan terus konsisten ngasih training ke teman-teman. Nah, itu awalnya dari inian saya gitu kan. Dari apa yang terjadi di masa lalu saya gitu. Terus, attend industry events. Nah, ini asal teman-teman tahu ya, di LinkedIn itu sering banget banyak industri events gitu kan. Industri event yang skalanya nasional maupun global gitu. Ada banyak banget. Termasuk kerjaan saya sendiri di Riyad Bank, itu saya dibajak sama orang Riyad Bank karena mereka tahu saya di acara industri event AI dan Big Data Convention, AI and Big Data World Convention di Singapura, di Marina Bay waktu itu. Saya ketemu di sana, kenalan, terus dia kok tahu kontak saya di LinkedIn. Ketika dia balik ke negaranya, terus akhirnya mungkin dikasih lah ke Riyad Bank atau apa, dikontak lah dari situ. Itu fungsinya, salah satunya. Siapa tahu teman-teman punya apa rezekinya di sana. Jadi setelah teman-teman naikin value-nya, terus teman-teman datang nih acara ke industri event gitu kan. Jujur yang waktu AI sama World Data Convention di Singapura itu gratis. Jadi waktu itu saya diundang memang, jadi ada invitation karena ada sertifikasi ya, karena ada sertifikasi PL300 sama DP500 dari Power BI. Jadi dari penyelenggara acaranya bilang mau nggak datang ke acara ini ada Power BI session nih sama waktu itu apa sih Tipco. Saya kan punya sertifikasi Tipco juga dari kantor. Jadi kita lagi cari nih Power BI sama Tipco, datang nggak gitu kan sebagai inian aja lah apa peserta gitu.
Atau kalau seumpamanya memang udah qualified, nanti akan dites sama timnya mereka itu mau dijadiin sebagai apa ya, narasumber juga gitu kan. Tapi waktu itu saya mikirnya udahlah nggak, saya nggak mau jadi narasumber, saya pengennya jadi seorang ini aja lah, peserta aja. Jadi saya datang ke sana, saya kenalan sama orang Riyad Bank. Waktu itu dari Link Group. Jadi orangnya dari Link Group, dari konsultannya Riyad Bank gitu, Esnat sama Link Group. Jadi kenalan, saya akhirnya bisa dapat di jalan saya yang sekarang gitu kan. Terus ini enroll in online courses gitu. Jadi sebenarnya saya ini bukannya anti ya sama kelas ya. Saya sekali lagi saya ngomong, saya bukannya anti sama kelas online. Saya bukannya anti sama kelas-kelas prabayar. Cuma karena saya dulu dari pengalaman saya ketika saya itu switch karir itu ada down stage ya, down stage apa kayak ketika perpindahan transisinya itu ada step atau fase kemunduran, fase mundur ke belakang gitu lah. Maksudnya ya turun lah ibaratnya. Menurut saya, kalau ada yang gratis, kenapa harus ambil yang berbayar? Dan kalau sampainya materi dan silabusnya sama, dan itu ada yang di gratis di YouTube, kenapa harus berbayar? Jadi biasain gini, ketika teman-teman mau ambil yang kelas berbayar nih, minta silabusnya ke mereka. Minta silabusnya ke mereka, ambil, cek di Google, di YouTube, itu ada semuanya. Jujur, materinya Active 8 itu sama di YouTube. Ada waktu itu saya lupa sih namanya, channelnya apa, nanti saya coba lihat lagi. Materinya Active 8 yang seharga 32 juta itu kalah sama yang gratisan di YouTube. Itu yang ada YouTube orang dari US, dia kerja di Microsoft Power BI juga. Jadi itu dia ada 4 jam, tiap-tiap videonya itu ada 4 jam, sesi 4 jam. Itu belajar, itu materinya jauh lebih banyak daripada Active yang bayar 32 juta tadi. Jadi teman-teman sering kayak gitu. Kalau mau daftar ke kelas apapun itu, atau daftar baik di bidang data analitik, bidang apapun, data marketing, digital marketing atau apapun, selalu lihat silabusnya dulu. Kalau bisa minta materi sama silabusnya, teman-teman nanti searching di Google, di YouTube atau di Google, itu kira-kira ada nggak? Kalau ada, belajar aja di YouTube. Ngapain harus pakai ke kelas-kelas itu? Kecuali kalau nggak ada baru. Tapi itu balik lagi ya ke teman-teman lagi ya, keputusan teman-teman. Kalau teman-teman bilang, oh ya udahlah nggak pengen yang berbayar karena pengen pengen langsung ngerasain feelsnya kayak gimana, ya silakan. Saya nggak melarang kok di situ. Nah, jadi itu aja ya sharing session kita hari ini. Kita langsung masuk ke tanya jawab kali Mas Dito. Yes, benar Mas. Ini sekali lagi luar biasa banget. Ini banyak dagingnya nih hari ini nih. Cuma sedikit summary tadi mungkin, jadi memang switch karir itu bisa banget ya Mas ya. Cuma memang ada trade off-nya ya. Mungkin tadi disebutin sempat turun jabatan dulu, harus ada Iya. meluangkan waktu untuk project-project apa belajar gitu ya sambil kerja dan segala macam. Ya, Hmm. tapi memang apa namanya, permainan yang dimainkan ini memang istilahnya dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek ya. Jadi kalau dilihat Benar. jangka pendek doang mungkin kelihatannya wah mana ini malah malah makin susah hidup gitu ya. Tapi kalau secara jangka Benar. panjang justru eh, Hmm. kita bisa lihat benefitnya lah gitu ya. Benar Mas. Nah, anyway buat teman-teman monggo ini silakan nih kalau ada pertanyaan boleh nih disampaikan di kolom komentar, atau kalau mau ngobrol langsung boleh loh, open mic aja langsung, Hmm. ditanyain langsung nih mumpung kita lagi buka. Silakan teman-teman. Langsung open mic nggak apa-apa teman-teman, atau raise Ya, hand gitu kan. Just another view. So, nice. oke, ada. Oke, Mas Jeki Mukti, silakan nih yang angkat tangan. Langsung aja open mic. Halo Mas Jeki, langsung aja open mic. Halo, udah kedengeran ya? Iya, ya, kedengaran. Silakan. Oh ya, Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam. Siapa tadi? Mas Zulfikar dan siapa Mas? Aduh maaf, saya nggak ngelihat namanya. Mas Dito, Oh, Mas Mas Dito. Dito, nggak apa Mas. Saya mau Langsung ke nanya, Mas Zulfikar aja ya. eh, Ya, ya. kalau di real pekerjaan untuk yang machine learning sama AI itu kayak gimana ya? Saya belum kebayang nih, maaf masih newbie. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kalau dari sisi machine learning itu ada banyak sih ya variasinya ya.
mungkin kalau basic-basic di awalnya kalau pengen jadi seorang AI sama AI developer, itu scriptingnya nggak jauh beda sama Python. Jujur, sini saya bilang scriptingnya nggak jauh beda. Jadi kalau teman-teman nanya AI itu seperti apa ya gitu kan? AI itu seperti apa? Mungkin yang teman-teman tahu itu mungkin cuma kayak apa sih yang punyanya Google itu? Saya lupa namanya. Yang kalau kita nyari searching di apa Google terus typing apa sih namanya kemarin? Lupa namanya Mas. Apa ya? Yang AI itu loh Mas Apa, di apa tuh Mas? Oh, Gemini, Gemini. ya Gemini. Gemini Oh. kayak gitu itu. Nah, itu saya lupa. Nah, itu menurut saya itu nggak jauh beda konsepnya. Jadi kedepannya nih ya saya bilang ya, kedepannya di dalam Power BI sendiri akan ada scripting buat ngebikin AI, built-in AI. Karena saya baca-baca di komunitas Power BI sama Tableau dan juga beberapa visualisasi yang lain, itu mereka udah mulai nge-built-in sebuah AI di dalamnya. Kalau di Power BI kayaknya udah ada tapi nggak terlalu banyak. Itu namanya apa sih kemarin itu scatter plot yang ada yang dia bisa ngasih insight secara langsung gitu loh. Scatter plot bentuk scatter plot gitu. Jadi itu konsepnya sama kayak AI sama machine learning. Nah, kalau Masnya pengen belajar, ada banyak variasinya gitu. AI justru karena ini masih tahap fase awal AI sama machine learning, kita itu masih belum bisa identify mana yang paling bagus. Jujur aja Mas, saya aja sampai sekarang masih belajar gitu loh. Saya pengen tahu apa sih yang paling bagus di antara itu. Kalau saya dulu waktu di switch ke Power BI di dunia data analitik itu rame-ramenya dari 2015 itu udah rame sebenarnya. Tapi waktu itu masih masih tahap awal jadinya orang-orang masih belum terlalu paham mana yang paling bagus gitu kan, mana yang paling terbaik gitu. Akhirnya di 2018 lah mulai booming di Power BI. Nah sekarang ini tahap awalnya Mas, jujur aja ini tahap awal dari boomingnya AI sampai machine learning. Jadi saya nggak bisa ya, jujur karena saya nggak punya kemampuan ya, nggak punya kapabilitas di situ. Karena saya sendiri bukan seorang AI developer atau machine learning developer gitu kan. Saya lebih banyak ke data analytics-nya gitu kan. Karena ini masih dalam fase awal, it's better for you to look by yourself gitu loh. Jadi cari sendiri aja Mas. Jadi cari pasti akan ada banyak gitu loh di internet. Kalau dari saya mungkin saya ngerasa Python itu udah termasuk inian lah. Apa yang bakalan evolve di bidang itu juga nantinya. Gitu Mas Jeki. Oke, Kira-kira makasih Mas udah Zulfikar. jelas atau belum? Iya, ada bayangan sedikit. Tinggal ekspor sendiri ya. Iya, kalau dari sisi saya karena ini masih tahap awal Mas. Saya nggak berani ngasih bilang ntar kalau semuanya saya bilang ini yang ini ternyata endingnya beda gitu kan. Karena saya bukan spesialis di situ gitu. Jadi kalau saran saya karena masih tahap awal, pelajari. Itu bakalan booming. Saya perkirain antara 2026 2027 bakalan banyak dibutuhin. Siap-siap. Makasih banyak ilmunya. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi dari teman-teman? Izin Oke, tanya teman-teman. Om, boleh Om? Silakan, silakan. Ya Ya, Om Dito sama Om Zulfikar, salam kenal ya. Saya Huda. oke. Sebenarnya ya Salam kenal ya. data analitik ini saya juga sudah mulai beberapa sebulan terakhir lah ya, explore lebih lah ya. Mulai dari tadi sempat mention Mas Andres sama Mas Dani juga kita sempat ambil trainingnya di mereka juga. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah mulai explore itu juga. Juga ada beberapa ini sih yang saya mau tanyakan sih terkait opportunity-nya, terutama mungkin banyak dari kita yang basicnya dari telco ya. Nah saat ini mungkin banyak banget training-training baik itu yang seperti yang teman-teman buka atau misalnya yang kayak Revoyu ya, Revoyu juga buka gitu kita lihat. Nah secara market ini memang besar, tapi yang saya mau coba lihat dari sisi kita yang basicnya dari telco ini untuk kompetitif sama newcomer atau misalnya orang-orang sebenarnya karena data analytics ini luas dan bukan hanya kita yang basicnya di telco saja yang mencoba switch karir atau misalnya explore lebih ya, either itu mulai switch di bidang yang sama di telco atau mungkin ada beberapa teman-teman juga yang udah switch ke e-commerce atau bisnis-bisnis yang lain, karena kan data analytics itu bisa multiple bidang lah ya, nggak hanya satu kan, karena kan dia bisa data itu ada kita bisa olah dan explore itu. Mungkin saya sih pengen butuh insight sih dari mungkin
dari Mas Zulfikar yang punya pengalaman lebih duluan gitu kan, tips dan triksnya khususnya mungkin dari kita yang udah punya pengalaman di telco tapi mungkin kita ini ya mungkin experience di data tapi mungkin kita tuh multiple bagian ya, mungkin ada yang beberapa teman-teman dari OSS, ada beberapa teman mungkin dari mungkin justru dari aparan atau mungkin beberapa dari PMO gitu kan atau project ya atau project engineer. Itu gimana sih tips dan triknya biar kita ini bisa cepat dan bisa cepat masuk lah ya, itu seperti apa? Makasih Mas. Oke. Ini jawaban pribadi dari saya ya. Ini pendapat saya pribadi. Saya singkat gitu kan. Indonesia itu latah. Market Indonesia itu latah. Kenapa saya bilang market Indonesia itu latah? Selalu telat. Ketika di luar itu udah rame, booming gini, di Indonesia baru booming setelah beberapa tahun selanjutnya, apa setelahnya gitu kan. Saya ngomong tadi saya sempat mention di 2018 saya udah ngeliat di luar itu udah rame banget soal data analitik, data visualisasi. Baru booming di Indonesia kapan? Zaman pandemi, tahun 2021. Ya kan? Mungkin Mas Huda tahu lah itu, di tahun 2021, 2022 itu baru mulai booming kan. Nah, disitulah saya udah predik dari 2018 bahwasanya ini bakalan booming gitu loh. Nggak akan terelakkan gitu kan. Jadi apa ya? Kalau dari sisi saya, menurut saya, jujur kalau mau belajar data analitik, oke, nggak masalah. Tapi untuk di market Indonesia, ya market Indonesia sekarang lagi naik-naiknya nih, lagi banyak nih. Terutama dari sisi startup, terus perusahaan-perusahaan ya konsultan kayak Deloitte dan lain-lain itu masih banyak, masih jujur aja masih banyak karena beberapa kali saya cek di LinkedIn itu dari sisi perusahaan Indonesia masih banyak yang nyari. Teman-teman nggak apa-apa gitu loh. Kalau saran saya dari saya, kalau teman-teman mau switch karir, ambil kelas dari data analitik itu, bekerjalah di Indonesia, ambil experience di situ, ambil portofolio di situ, baru setelah ada beberapa tahun di Indonesia dan juga menekuni bidang data analis, mulai keluar. Di saat di Indonesia mulai bukan belajar ya, mulai bekerja sebagai seorang data analis ya, yang murni, megang murni gitu kan. Itu sambil belajar-belajar AI sama Python, AI sama machine learning. Belajar sendiri aja, nggak masalah. Belajar sendiri aja, luangin waktu mungkin kalau weekend atau pas libur gitu kan, atau waktu pas istri atau anak lagi tidur belajar sendiri gitu, lihat YouTube gitu kan. Karena itu yang saya lakuin dulu kan. Terus saya boleh bilang kesempatan teman-teman dari telco kalau dibandingin dengan newcomer jauh lebih kuat telco. Jauh lebih kuat telco. Kenapa saya bilang gitu? Teman-teman dari telco kebiasaan ngebaca data gede. Kebiasaan ngebaca data yang jelimet ya kalau kata orang Jawa mah. Statistikalnya juga jelimet, apalagi kalau teman-teman yang dari OSS mau ini ya, mau ngitung ngekalkulasi ini ya parameter ya, kayak apa WCDMA apa ya maksudnya itu, saya udah lupa pula, mau ngitung apa bandwidth apalah itu kan ada kalkulasi dari tiap-tiap parameter kan. Makanya saya boleh bilang teman-teman telco kalau mau nge-switch ke data analitik sangat kuat banget. Apalagi OSS, apalagi seorang RNO yang punya basic OSS, terus nge-switch ke data analitik, dan itu ada di dunia telco kita itu ada. Mungkin teman-teman di sini kenal sama Mas Aldinda. Mas Aldinda itu dia RNO, punya basic OSS, paham analisa, dan sekarang jadi seorang data analis, data visualisasi juga. Dia beberapa kali diskusi sama saya gitu gimana jadi seorang data analis gitu kan. Nah saya ngomong kalau dia udah di step itu, stepnya dia itu nextnya itu dia cuma butuh apa? Optimasi performance. Nah nanti teman-teman ketika belajar data analis nih, saya mau tanya sama Mas Huda, pernah nggak diajarin mau di kelas manapun deh? Pernah nggak diajarin mengenai optimisasi query sama optimisasi performance? Nggak ada Mas, benar. Ya kan? Itu. Iya. Padahal itu hal penting loh Mas. Itu hal penting. Kenapa kok saya boleh bilang kelas di Indonesia sekelas Hektif itu sampah? Saya ngomong kayak gitu. Saya ngomong jujur aja, kalau di sini ada yang pernah lulusan Hektif bilang aja sama saya, saya bilang titip salam ke mereka.
Dulu mereka nawarin saya jadi trainer, saya bilang kelas kalian sampah. Saya bilang enggak gitu. Kenapa? Itu nggak diajarin. Padahal jadi seorang data analis itu butuh query performance. Akan percuma, akan sangat percuma data yang kalian teman-teman show atau insight yang teman-teman show kalau performance-nya lambat, sangat lambat. Jadi kalau saya sama Mas Aldinda itu beberapa kali diskusi itu mengenai optimisasi query, data flow, terus apa ya, banyak lah, lebih banyak ke query performance gitu loh. Performance-nya baik dari sisi SQL, mau dari sisi back end, atau dari sisi iniannya, front end-nya, Power BI-nya. Ini mungkin kalau di sini ada Mas Andres atau Mas Dani atau teman-teman dari kelasnya Mas Andres, saya nitip. Kalau memang mau bikin kelas, ajarin juga mengenai query performance karena itu sangat butuh. Di luaran itu butuh, di Indonesia pun butuh. Karena saya lihat beberapa kali konsultan ini company itu mereka juga nanya mengenai query performance karena sometimes klien mereka itu punya keterbatasan dari sisi server, keterbatasan dari sisi infrastruktur lah. Jadi gimana caranya kita sebagai seorang data analyst itu juga mempelajari itu. Kebetulan Mas Andres itu lebih jago daripada saya untuk dari sisi back end. Harusnya Mas Andres bisa mengajari dari sisi back end itu lebih daripada saya. Query performance dia itu harusnya paham. Jadi mungkin kalau Mas sudah ada kelas lagi dengan Mas Andres, titipin salam saya, permintaan saya tadi itu. Jadi kalau bisa tambahin nih untuk query performance, karena itu butuh banget, gitu Mas Huda. Dan balik lagi ya, kalau tadi nanya chance-nya kayak gimana, kalau di Indonesia masih bagus, kalau di luar udah penuh. Kalau Mas kalau mau nyari aman, cari di Indonesia dulu, kerja dulu di Indonesia, sambil nyari pengalaman, nyari portofolio, nyari sertifikasi. Kalau udah cukup paling nggak 5 tahun, baru mulai switch keluar. Tapi di saat di Indonesia, belajarlah mengenai AI sama machine learning. Jadi ketika di luar itu nggak akan kaget. Itu saran saya sih, Mas. Oke Mas, makasih Mas insight-nya. Oke, tadi ada yang sempat angkat tangan nih, Mas Zulfikar. Tadi ada Mas Aher, kalau nggak salah sama Mas Hari ya. Monggo Mas Aher atau Mas Hari, tadi sempat angkat tangan. Halo, Mas Aher atau Mas Hari? Halo, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin bertanya Pak Zulfikar. Ini kebetulan saya juga ikut kelasnya Mas Anders juga. Jadi kira-kira kalau untuk visualisasi Mas ya, itu untuk Power BI sama Tableau, itu untuk untuk kedepannya itu akan lebih banyak yang mana yang akan dipakai gitu. Terus lebih powerful yang mana gitu. Oh gini, kalau di Indonesia dua-duanya dipakai, dua-duanya. Cuma ada kelebihan sama kekurangan masing-masing. Power BI itu sangat kuat di UI, terus simple, bikin tinggal klik-klik gitu kan. Terus kalau mau bikin DAX query langsung ada built-in-nya. Beda sama Tableau. Tableau itu UI-nya nggak terlalu bagus. Jadi ya plain lah. Plain itu kayak putih, hitam putih kayak gitu aja lah. Paling warna-warna biasa, nggak bisa diedit-edit kayak dikasih gambar, dikasih animasi dan lain-lain. Itu nggak bisa. Secara UI, Power BI jauh sama Simplicity itu jauh lebih bagus Power BI. Tapi kalau ngomong data statistik yang lebih gede, ngolah data yang lebih gede, Power BI itu ada kelemahan. Dia nggak kuat ngolah data gede. Dia yang lebih kuat itu Tableau. Tableau itu jauh lebih kuat buat ngolah data gede, analytical gede gitu. Jadi tergantung marketnya sama perusahaannya. Kalau Masnya itu Mas Aher itu di dunia telco, kenapa kok pakai Tableau? Karena itu tadi jarang. Sekarang Power BI kayaknya nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak Tableau ya makanya. Kalau yang saya tahu nih dari ceritanya Andres, kayaknya orang-orang lebih banyak makainya di Tableau, terutama di SL tuh. Kemarin saya ngeliat teman-teman dari SL itu lebih banyak manfaatin Tableau, meskipun ada Power BI tapi lebih banyak manfaatin Tableau karena kemampuan dia buat ngolah data gede. Jadi Power BI akan maksimal kalau semua proses proses ETL-nya dilakuin di back end. Jadi di data warehouse itu dilakuin ETL, extract transform load-nya itu semuanya di sana, terus di store ke data mart. Nah, data mart ini dalam bentuk SQL kan.
Power BI itu tinggal konsum ke data mart. Kalau kayak gitu Power BI menang telak. Kenapa? Secara performance Power BI jadi nggak akan terlalu berat. Tapi punya kelebihan dari sisi UI gitu kan. Jadi ya tadi yang saya bahas sebelumnya mengenai query performance itu ada kaitannya gitu loh. Jadi kalau mau Power BI-nya bagus, ya harus paham kok query performance. Jadi gitu, ada stepnya. Kalau mau Power BI bagus harus paham query performance dan harus bisa ngedesain data flow yang optimize gitu loh, optimize query, terus performanya enak gitu, baru bisa optimisasi di Power BI. Itu kelemahannya. Kalau Tableau enggak, Tableau itu bisa direct langsung ambil dari Excel, bahkan dari CSV kayak gitulah. Teman-teman kalau di telco kan banyakannya pakai CSV ya. Kalau keluarannya dari U2K atau mana lah itu dari toolsnya Huawei yang sekarang itu kan keluarnya bentuk CSV. Nah, itu bisa langsung di-consume direct gitu. Cuma Tableau ketika ngolah data gede, dia itu nggak akan terlalu inian lah. Karena dia makan resource dari laptop itu sendiri. Sedangkan Power BI itu nggak. Power BI itu nggak mau makan resource dari laptopnya. Jadi dia akan memberikan limitasi sehingga ketika ngolah data gede, itu ada limitasi di Power BI. Kalau di Tableau nggak. Pokoknya laptopnya semakin kuat juga ngolah prosesnya. Itu kelebihannya Tableau. Gitu sih, Mas. Kira-kira udah bisa menjawab nggak? Kalau dari sisi saya, kalau dari saya dua-duanya itu bagus. Kalau bagi saya dua-duanya bagus. Tergantung marketnya. Kalau di Asia, Asia itu masih pakai ini Power BI level Asia ya. Tapi kalau udah level di Europe, ada beberapa perusahaan sama di US itu udah banyakannya pakai Tableau sih. Itu sih Mas Aher. Makasih banyak Mas Zul. Oke. Oke, Mas Zul berarti kalau ETL lebih bagus Power BI ya. Kalau ELT mungkin Tableau lebih menang ya. Kalau di oke. Anyway, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang pernah join ke training kelas yang apa ya lain-lain itu mungkin saya sedikit garis bawahi itu nggak ada afiliasi sama sekali dengan APC Ya, kali ya. Jadi APC itu tadi mungkin udah pernah disebut sama Mas Zulfikar, kita sejauh ini sih dan mungkin ke depannya insya Allah tuh tetap non-profit ya. Jadi kita nggak ada afiliasi dengan training-training apapun ya, yang pertama yang berbayar ya. Itu sih teman-teman. Oke, lanjut mungkin tadi ada Mas Hari. Mas Hari ada yang mau disampaikan? Ada Mas Indro juga nih. Atau nggak Mas Indro ya? Oh, monggo nih. Jadi gimana nih Mas Zul? Apa dari Mas Indro nih? Kalau lihat tren ke depannya gimana nih? Apa yang akan booming di machine learning atau AI nih? Melihat cara lihat trennya ya. Iya, kalau ini sih secara personal saya tuh justru malah tahu soal trennya ini dari networking saya gitu. Networking saya itu dari Indonesia, terus dari luar negeri. Itu mereka itu udah mulai apa ya? Waktu itu kan saya pernah cerita ya, saya itu disuruh buat belajar data analitik gitu kan sama si apa SLHS waktu itu kan. Jadi saya sempat tanya-tanya tuh sama komunitas di Jogja waktu itu. Jadi qadarullah waktu itu memang dari sisi pekerjaan memang memaksa saya untuk nge-switch gitu kan. Nge-switch buat data analitik karena apa? Kalau saya cuma ngandelin ilmu dari sisi OSS nggak akan bisa maksimal karena data yang diolah gede terus insight-nya pun nggak sebagus dari dunia data analis gitu kan, Power BI atau data visualisasi seperti itu. Nah, kalau dari sisi saya sih untuk nge-identify apa yang bakalan booming ke depannya, jujur research sendiri, do your own research. Jadi kayak kalau teman-teman itu bidangnya di bidang apa digital marketing, itu kan pasti akan ada kaitannya sama digital marketing kan. Nggak mungkin teman-teman digital marketing itu ngelihatnya apa ya, ya kayak dari sisi kesehatan gitu kan nggak mungkin. Kan biasanya ya ada possibilities buat ngelihat itu, cuma kayaknya kecil lah kemungkinan besarnya bakalan teman-teman itu ngelihat possibilities dari sisi dunia inian apa yang sama gitu loh dengan previous experience-nya teman-teman. Nah, kalau menurut saya kalau teman-teman mau switch karir, nah
itu harus ada riset sendiri yang seperti yang saya mention tadi itu harus ngeriset kira-kira kalau pindah ke karir itu ke depannya gimana, karena di internet itu udah ada banyak lah, udah banyak komunitas, ada banyak grup yang bisa ditanya-tanya. Yang saya lakuin pun sama dulu gitu, karena saya waktu memutusin buat pindah ke data analis karena saya udah ngelihat di dalam sebuah forum dunia data analis, range gajinya di US pada waktu itu annually per annual untuk level senior itu 145 US dollar per annual. Untuk level beginner tahun 2018 itu dapatnya 78.000 US dollar per annual di tahun itu, dan itu akan terus naik gitu kan. Nah untuk per saat ini saya udah nggak pernah update lagi ya, jadi saya kurang tahu untuk price gajinya gitu kan. Nah saya mikirnya ini salah satu ya kalau saya boleh bilang mah lahan basah banget nih gitu kan, duitnya banyak banget gitu, akhirnya saya mau aja gitu pindah ke situ. Nah kalau buat Mas Indro kalau mau identify, ini nggak ngomong soal AI sama machine learning juga ya, apapun lah itu, identify by yourself gitu, coba rasain kira-kira apa sih yang berbeda gitu kan di dalam pekerjaan, terus tambah network itu sambil teman-teman tanya ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita kan ada APC nih. APC ini juga di dalam grup ini itu kita ada banyak banget nih network dari para profesional dari sisi Indonesia, di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Jadi sering-sering update aja di situ tuh, nggak perlu sungkan, tanya aja gitu loh. Tanya aja kalau mau menanya gimana sih possibilities-nya kalau seumpamanya dunia ini ke depannya kayak apa gitu kan, dunia AI, machine learning atau apa. Ada banyak kok di situ yang bisa bantu jawab insya Allah. Ada banyak expertnya. Bahkan nggak cuma dunia data analitik, ada dunia PM, project manager, ini ada Mas Dito, ada Mas Gilang yang lebih paham di situ gitu kan. Nggak cuma dunia telco. Jadi teman-teman bisa tanya apapun di situ gitu kan. Gitu sih Mas Indro. Semoga menjawab nih Mas Indro. Oke, siap, sama-sama. Anyway, sebenarnya jadwal hari ini tuh kita targetin 2 jam. Jadi sebenarnya kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih buat teman-teman kalau mau nanya nih. Kita masih buka ya, kita masih tunggu. Monggo, jangan malu-malu nih. Terutama saya tuh sebenarnya juga tertarik loh Mas, pindah ke data science nih, atau AI malah, Mas Zulfikar. Saya hari ini senang banget nih, dapat insight juga nih. Moga-moga aja bisa nyusul Mas Zul nih ya. Pindah. Amin. Oh itu Mas Aher ada. Oh, Mas Aher nih. Di dunia industri saat ini masih dituntut ijazah tentang yang apa nih? Oh, perlu ijazah S1 gitu ya. Enggak Apa sih. perlu kita kuliah lagi ya? Ini kok gimana Mas, data science atau AI perlu kuliah lagi ya? Mungkin Mas Dito juga paham lah ya. Kita kan nggak perlu ya tinggi-tinggi ya Mas ya. Kasih Iya S1 betul. aja selama kita punya skill kalau di luar Satu. negeri ya. IPK pun juga nggak perlu tinggi-tinggi ya. Benar. Jadi nggak Benar, perlu benar. ya. Iya, Atau kalau mungkin di luar negeri nggak kayak di Konoha, Pak. Kalau di luar negeri itu bedanya kita nggak perlu punya kemampuan bikin candi dalam semalam, nggak perlu punya kemampuan menguasai angin atau apalah itu. Yang di Konoha kan banyak banget kan kayak gitu kan. Jadi persyaratannya fresh graduate tapi harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Itu yang nggak make sense banget gitu kadang-kadang saya baca itu. Asli, kalau seumpamanya di dunia industri di luar negeri itu nggak terlalu banyak mikirin itu. Saya aja sampai sekarang cuma pakai ijazah sarjana S1, jujur, dan pakai S1 dan lagi on progress nih buat ambil master gitu. Tapi waktu saya di sini ditawari untuk jabatan level manajemen, saya nggak dilihat background pendidikan saya. Selama teman-teman itu punya skill, punya experience, juga punya sertifikasi, value lebih di dalam teman-teman gitu, pasti akan di notice sama mereka. Itu sih. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak lah ya, orang dalam masih banyak kayak gitu. Jadi oleh karena itu saya nyaranin di Indonesia udahlah, sabar-sabar aja dulu kalau mau kerja di Indonesia, cuma buat nambah value sendiri baru keluar gitu loh. Kenapa? Kita orang Indonesia di luar negeri itu udah mulai banyak di notice. Mungkin dari pengalaman Pak Renaud itu juga udah pernah cerita bahwa orang Indonesia udah mulai di notice lebih baik daripada Filipina. Di Riyadh Bank juga di Saudi itu pilot projectnya kan di kantor saya itu saya sendirian ini di orang Indonesia di situ. Itu mereka bilang, ada nggak orang-orang Indonesia yang lain kayak kamu gitu loh. Kita kalau semuanya ada, ini deh kasih ke kita gitu, terutama yang Muslim. Karena jujur di sini masih ya kalau di Saudi itu
agak-agak sedikit lah. Kalau mereka lebih agak-agak sedikit rasis mengenai non-muslim sama muslim gitu. Jadi mereka akan berusaha mengedepankan muslim sendiri. Ini jujur, ini ada salah satu apa ya, hal negatif lah di situ. Hal negatifnya itu jadi mereka nggak melihat pendidikan sih, tapi lebih melihat ke sesama muslimnya. Udah itu aja sih. Oke. Cuman mungkin ini kan sih, kalau pengalaman saya juga kayaknya ini Mas ya, apa harus align sih antara sekolahnya sama apa namanya industrinya. Ya. Tapi jujur sih Mas, S1 saya itu teknik industri loh Mas. Nggak ada Oh kaitannya gitu, ya. sama sekali. Nggak ada. Hmm. Cuma Hmm. karena inian aja, karena apa, ada skill, terus ada sertifikasi, sama waktu dites Hmm. bisa, sama pengalaman jadinya aman. Itu aja. Nggak harus kuliah kok, Oke. nggak harus kuliah. Hmm. Hmm. Anyway, ini Mas Denu. Nah, ini lagi angkat tangan nih. Monggo Mas Denu, langsung aja Mas, open mic-nya. Silahkan. Ya, halo, Assalamualaikum. Makasih sebelum Mas Dit, Waalaikumsalam. Mas Victor. Ini pas banget nih ada Mas Digital ini mengenai PM. Kan kebetulan saya juga dulu pernah mempelajari mengenai data analitik dan sedang baru banget mempelajari ya basic-basic mengenai PM. Ini saya mau menanya untuk kedepannya kan dengan adanya AI, macam-macam AI ini kan kembang pesat ya sekarang ya. Apalagi ditambah nanti prediksi dari Mas Fikir bahwa AI developer nanti akan di tahun 2006 itu bakal booming banget. Nah itu pasti AI akan melejit lah istilahnya untuk dari sisi baik kualitasnya maupun dari sisi apa yang bisa dikasihkan dari AI-nya. Nah, yang mau saya tanya itu untuk kedepannya apakah akan ada satu opportunity yang lahir dari skill antara data analitik dan juga PM itu sendiri tuh Mas. Lalu untuk kedepannya apakah untuk itu yang pertama, yang kedua untuk kedepannya apakah untuk PM ini nanti akan tergeserkan dengan AI seperti itu? Itu gimana kira-kira Mas ya? Wah, kalau itu kayaknya Mas Dito yang lebih paham tuh. Gimana Mas Dito? Sebenarnya kalau PM itu, saya bukan PM, sebenarnya saya engineer juga. Jangan kalau PM itu sebenarnya Mas Gilang sama Mas Ewin. Cuman nggak apa-apa, saya coba bantu jawabin. Kemarin itu memang saya lihat Siap Mas. Oh, itu ada di Mas Gilang tuh, itu ada Mas Gilang, Mas oh Gilang yang nanya, jawab lah. Udah ke langsung mention dite- gimana kalau nggak mau langsung jawab. langsung Mas ditembak ya. Gilang sama Mas Ewin tuh, dua-duanya ada Eh, semua tuh. Ya, by the way, nanti, Mas Denu sekarang apa? Project manager juga? Sudah PMP atau gimana? Oh enggak, kebetulan sekarang saya masih belum PM Mas, baru Oke, mempelajari oke. basic PM karena kan kebetulan Oh, beberapa kenalan saya yang seorang PM dan saya sempat ngobrol dan ternyata mungkin ada ketertarikan di situ ke dunia PM karena dari dunia PM sendiri pun apa yang pernah saya pelajarin di data analitik lalu kemarin itu masih ada kayak keterkaitannya. Jadi apa yang bisa dari data analitik tadi bisa saya manfaatkan untuk saya bawa ke dunia PM. Itu yang kemarin saya lihat makanya saya tertarik untuk mempelajari PM saat ini Mas. Aku mungkin jawab yang kedua aja kali ya. Tadi apa namanya tentang apa namanya tentang permanfaatannya ini ya AI atau data science juga. Saya kemarin tuh nggak sengaja lihat kalau Mas pernah punya PMP gitu ya, bisa masuk ke dashboardnya PMI. Itu malah sekarang emang training PM itu semuanya berbasiskan generatif AI itu. Ada tools yang mirip ChatGPT di situ, di mana memanfaatkan ya itu semua pertanyaan PM itu kita input di situ dijawab sama GPT-nya. Jadi dia kan bisa kasih suggestion yang benar-benar levelnya itu 11-12 dengan profesional PM gitu ya. Jadi memang kalau ditanya apakah nanti bisa ngegeser, saya pikir bisa jadi loh, bisa jadi ngegeser loh. Mungkin nggak 100% nggak hapus PM, tapi yang mungkin tadi ya butuh 100 PM, mungkin nanti jumlahnya bisa berkurang. Jadi nanti jadi sekitar 10 orang misalnya. Terus 10 orang ini nanti menggunakan AI sebagai alat bantu itu bisa jadi. Soalnya di PMI sendiri, di dashboardnya kalau Mas lihat itu udah ke arah situ. Training PM itu menggunakan AI semua. Jadi ya itu sejauh yang saya tahu. Cuman insight-nya lebih tentang PM-nya mungkin Mas Gilang kali ya, atau Mas Ewin bisa nambahin kali. Mas Gilang atau Mas Ewin tuh?
Iya, sebenarnya itu tadi Mas Dito udah mention betul tuh PMI udah justru merilis itu dan free ya sertifikasinya soal AI. Kalau menurut saya kalau dibilang tergantikan ya mungkin aja, cuman kalau menurut saya hanya supporting. Kenapa supporting? Karena memang PM kan tugasnya mengkonsolidasi people sebenarnya, bukan bukan mesin. Justru memanage people, ada key-nya di situ. Nah, untuk mengkomunikasikan itu mungkin ada bantuan atau AI segala macam. Itu penting banget. Saya juga menggunakan itu juga. Misal cara menjawab misalkan delay project segala macam. Nah, itu AI bisa bantu jawab. Cara mempresentasikan report yang baik itu AI bisa jawab. Jadi sebenarnya supportingnya, cuman tetap kita yang memanage people-nya, komunikasinya kita yang memanage. Jadi dibilang 100% menggantikan enggak, cuman secara supporting itu membantu banget. Makanya memang data analis ini atau kayak apa namanya dari Power BI itu penting juga karena kita nggak hanya cuma belajar mungkin Excel atau PowerPoint aja ya seorang PM, tapi butuh kalau mau displaynya lebih bagus, datanya lebih lebih enak dilihat gitu ya sesuai requirement dari user. Oh iya Mas, Lebih bagus FYI Mas, juga. FYI Mas, di sini di Hmm. Riyadh Bank itu kita para PM aja udah disuruh bikin dashboard sendiri pakai Jira loh. Nah Jira itu sama dia. EasyBI. Memang kita harus develop diri juga kalau nggak bisa gitu ya, nggak ada punya kemampuan ini kita ketinggalan. Kalau cuma Hmm. bermodalkan PowerPoint sama Excel ya udah wassalam gitu. Iya, Apalagi dengan ini tidak ada sertifikasi PMP dan lain-lain. Memang ya saya pribadi juga tetap tetap belajar terus itu yang soal Power BI juga lagi ikutin juga. hmm. Tapi Terus ini tapi ya Mas, supporting plus lah ya value added juga. hmm. Terus ini Mas, apa di kantor saya kan itu pakai Jira nih. Kalau teman-teman kalau yang mau fokus di PM itu kayaknya Ya jangan 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 terlalu banyak di Power BI karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mensupport pekerjaan. Karena ada satu tools yang jauh lebih bisa mensupport itu yaitu Jira. Jira sama EasyBI dia punya Kanban board, dia punya Gantt chart, bisa betul monitoring betul. project. Itu Jira itu udah ada dashboardnya Mas. Jadi data visualization dalam Jira itu namanya EasyBI. Dan Ya. Jira itu dia bisa ditarik ke Power BI. Cuma kalau teman-teman nggak punya belum punya skill di Power BI, itu teman-teman bisa bikin bikin sendiri dashboard di dalamnya Jira-nya langsung. Paling Ya. cuma belajar di query-query-nya aja sih perlu dipelajarin. Cuma memang di kantor saya para PM diwajibkan mempelajari gimana caranya bikin dashboard sendiri untuk projectnya sendiri di dalam Jira. Itu yang benar ada. Ya. Ya terutama untuk project IT ya, karena praktis waktu itu saya waktu di Lintas Harta ngajarin project Indosat pakai Jira itu. Untuk yang IT base ya, yang benar-benar approach-nya tuh agile gitu, bukan yang konvensional gitu ya, project yang struktur apa infrastruktur, membangun apa gedung ataupun BTS. Tapi kalau IT base itu Jira kepake banget. Waktu itu saya pakai. Ada Jadi nggak Mas Mas Ewin, kira-kira ada nggak ya kira-kira apa? tips and triknya tuh Mas? Gini, ya kalau kalau kembali ke pertanyaannya tadi, menggantikan enggak. Benar yang dibilang Mas Gilang sama Mas Dito, it will be supplemental. Jadi apa namanya, di PM itu juga dia evolve. Ya kalau dulu kan kita kenalnya apa, Microsoft Project, Primavera gitu kan ya. Nah yang terakhir tadi Mas Fikar udah bilang tuh Jira, Jira itu udah banyak dipakai di consultant, IT project. Even terakhir kayaknya 2-3 minggu yang lalu saya kebetulan ada yang ngajak interview salah satu perusahaan di luar juga. Nah, mereka memang explore banyak Jira. Ya, untungnya memang banyak digunakan di beberapa proyek saya. Jadi itu yang coba dieksplor even di industri oil company, construction, EPC gitu ya. Jira itu sekarang sama data analitik itu mulai dipakai. Jadi kalau teman-teman paham fungsinya project control, cost control, lalu kemudian planning engineer, itu kan part of PMC, project management consultant gitu kan ya. Nah, itu tugas-tugasnya yang bisa diwakilkan oleh AI tadi, tergantung di utilize-nya
bagaimana di environment yang mereka kelola gitu ya. Nah, kalau kita ngomong misalkan di industri saya LNG gitu, ya data analitik dari wellhead, misalkan platform yang ada di offshore, itu ditampung, diolah, di analytics, di analyze, lalu kemudian tadi kalau saya tarik ke diskusinya Mas Fikar, insight itu penting. Teman-teman itu justru poin kuat. Jadi ketika teman-teman nanti presenting dalam interview ya, coba tonjolkan poin itu. Saya strongly agree dengan kalimatnya Mas Fikar. How you put yourself untuk bisa kasih insight lebih ke orang yang trying to hire you. Itu penting sih. Itu teman-teman ya. Jadi poin positifnya apa? Kalau kita hanya menjadi orang yang sama dengan orang lain, nggak ada added value spesifik. Ya kan, yang mau dapatkan oleh yang bersangkutan. Tapi kalau kita bisa menjual lebih dari yang dia minta, definitely you will get the job, gitu teman-teman. Gitu sih kalau dari saya. Oke, makasih Mas Ewin, inputannya luar biasa. Mas Gilang juga makasih. Anyway, sebenarnya waktu kita udah habis ya, jadi mungkin kita sudah sampai di sini aja ya Mas Zulfikar ya. Terima kasih banyak buat Mas Zulfikar yang udah ngisi pada hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya. Insya Allah kalau misalnya miss sesi ini nanti kita upload juga di YouTube sih. Jadi mungkin masih bisa ngulang-ngulang lagi materinya. Dan juga insya Allah ke depannya kita juga ada banyak materi juga sih dari APC. Insya Allah ini sesi seperti ini, misalnya bincang bersama Bakar bakal ada lagi. Mungkin dengan tema-tema yang lain gitu ya. Kalau sekarang tentang data science, tentang BI. Mungkin nanti ke depannya kita akan bahas materi-materi yang lain. Anyway, sebenarnya kita juga kemarin sudah pernah interview juga dengan tentang procurement, cuman belum sempat kita upload. Insya Allah kita upload juga di YouTube-nya gitu ya. Gitu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman semua. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang.